Pria ini terbangun di dalam sangkar logam penuh. Dia tak berpakaian dan tak tahu di mana dirinya berada. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat banyak kandang serupa dengan penghuni malang di dalamnya. Yang akan menjadi budak sebentar lagi, tapi Jin sebenarnya sama sekali tidak terganggu dengan seluruh adegan ini. Karena ketika seorang gadis bandit datang untuk memberi mereka makan, dia dengan santai berdiri dan merobek sangkar itu dengan mudah. Saat gadis itu melihat betapa mudahnya dia menghancurkan logam, dia ketakutan dan terkejut, khawatir dia akan membunuhnya. Namun, alih-alih memukulinya, pemuda kita malah menyembuhkannya dan mengetahui bahwa dia membantu para bandit. Hanya karena mereka menangkap adik laki-lakinya dan memaksanya bekerja untuk mereka, Jin memutuskan untuk menangani semua bajingan itu di sini. Dan sekarang, dia menghancurkan pintu dan melemparkannya bersama bandit pertama hingga menembus jauh. Dia sama sekali tidak peduli dengan fakta bahwa dirinya telanjang. Jin mengalahkan mereka satu persatu. Hanya menyisakan tumpukan-tumpukan bandit yang babak belur. Para bandit yang terkejut itu tak punya peluang. Dia terlalu cepat dan kuat bagi mereka. Akhirnya, dia sampai pada bos mereka, dan si sampah ini. Meski dianggap sangat kuat di dunia ini, dia bahkan tidak mencoba melawan. Melihat bagaimana anak kita menangani bandit terakhir, dia hanya memohon untuk menunggu dan bertanya apa yang dia inginkan. Uang dan budak bukan masalah. Tapi pria kita hanya menyelesaikan sisa bandit dan mendekat. Bos bandit ini benar-benar tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Dan mengapa dia tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualnya dan mengapa pria telanjang ini begitu luar biasa kuat. Jin hanya memandangnya seperti serangga yang menyedihkan. Dan bajingan ini menyadari dia benar-benar kacau, jadi dia mulai berlari untuk menunjukkan jurus terakhirnya. Kandang dengan monster dan bos bandit yakin anak kita sudah matang sekarang. Tapi ketika monster itu menerjang maju, Jin dengan mudah menahan serangannya. Sekarang bajingan ini benar-benar terkejut, dia belum pernah melihat manusia menahan serangan langsung dari monster dengan tangan kosong. Ternyata Jin memiliki konstitusi superhuman dan itu belum semuanya selanjutnya. Dia mengeluarkan kekuatan ilahinya dan hanya melenyapkan monster itu dengan sinar energi. Dan ketika selesai, dia berbalik ke bajingan itu untuk memukulinya dengan benar. Untuk apa yang dia lakukan pada semua jiwa malang itu? Tapi mengapa Jin begitu kuat dan bagaimana dia mendapatkan kekuatan ini? Ya, semuanya dimulai 100 juta tahun yang lalu. Bencana besar turun ke planet bumi, melenyapkan seluruh populasi manusia di seluruh dunia. Benih malapetaka ini berakar ketika virus misterius mulai bermutasi pada hewan, mengubah mereka menjadi monster menakutkan dari dunia lain yang kemudian dijuluki Corruptors. Dalam beberapa tahun singkat wabah menyebar begitu cepat, hingga umat manusia kehilangan 99% populasinya. Akibat kehancuran, sisa-sisa umat manusia yang tersisa. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan garis depan dan melawan balik. Sayangnya, dengan cepat menjadi jelas bahwa perang konvensional sama sekali tidak berguna. Melawan makhluk-makhluk buas ini, didorong oleh keputusasaan, manusia mulai bereksperimen pada sesamanya sendiri. Dari semua percobaan, Jin Sidu adalah satu-satunya subjek uji yang berhasil menunjukkan hasil nyata. Bersamanya, para ilmuwan merancang virus tandingan yang terdiri dari nanomesin. Dirancang untuk memulihkan lingkungan planet yang telah tercemar. Dengan kemampuan tak tertandingi yang baru diperolehnya, Jin menjadi penyelamat super manusia di dunia ini, selalu berusaha melindungi sisa-sisa peradaban manusia yang masih bertahan. Namun pada akhirnya, semua itu sia-sia, mereka sudah terlambat. Dan akhirnya bahkan para penyintas manusia terakhir pun binasa tanpa ada yang tersisa untuk melindungi. Eksistensi Jin tampaknya telah kehilangan tujuannya. Karena gagal dalam tugas yang menjadi alasan penciptaannya. Atau setidaknya itulah yang dipercayai oleh teman ilmuwannya, Kagura. Jin memiliki perspektif yang pada dasarnya berbeda, baginya masih ada alasan untuk terus berjalan. Meskipun dia tidak bisa menyelamatkan populasi saat ini, dia tetap yakin bahwa kekuatannya dapat bermanfaat bagi generasi mendatang. Dengan nanomesin yang sudah bekerja keras, membersihkan pengaruh koruptor dari lingkungan, dia optimis bahwa bumi pada akhirnya akan dipulihkan dan dia bersedia menunggu hari itu. Oleh karena itu, Kagura menempatkannya di dalam kapsul hibernasi. Dirancang untuk membuatnya tetap hidup selama berabad-abad mendatang sementara Jin tidur nyenyak dalam stasis. Para monster terus merusak planet, namun seiring dekade berubah menjadi abad. Dan abad-abad kabur menjadi milenium, perubahan lingkungan global akhirnya dimulai. Makhluk-makhluk bermutasi luar biasa itu mulai memburuk secara eksponensial, membuka jalan bagi spesies baru untuk berkembang. Siklus evolusi ini berlanjut selama 100 juta tahun, hingga akhirnya membawa kita ke sebuah adegan di mana 3 makhluk humanoid yang baru berevolusi.
sedang berusaha mati-matian melampaui kecepatan monster yang mengerikan. Para penyintas yang panik tersandung di reruntuhan kuno dan buru-buru masuk untuk berlindung. Makhluk iblis yang tak kenal ampun langsung menerobos masuk ke fasilitas itu mengejar mereka. Terpojok tanpa tempat untuk lari, ketiganya pada dasarnya siap menjadi santapan yang memuaskan bagi makhluk itu. Dalam permohonan putus asa terakhir, gadis dalam kelompok itu berteriak minta tolong, berdoa agar dewa pelindung desa menyelamatkan mereka. Ajaibnya, kata-katanya didengar, memicu kebangkitan pemuda kita yang telah tertidur di kapsul tepat di belakang mereka. Selama 100 juta tahun, manusia purba itu melepaskan sinar energi mengenai monster itu tepat sasaran. Ketiganya yang bingung tak tahu apa yang baru saja terjadi, dan situasinya malah semakin kacau. Ketika seorang pria telanjang bulat tiba-tiba muncul dari ketiadaan, hal pertama yang dilakukan cat telanjang ini adalah mencari pakaiannya yang tersimpan rapi di dalam kotak pengunci tak terbakar yang dikembangkan temannya Kagura setelah menghidupkan sistem kuno laboratorium. Dia menyadari dirinya telah melompat 100 juta tahun ke masa depan, meskipun perjalanan zaman telah merusak sebagian besar data. Sungguh sebuah keajaiban. Mesin-mesin itu masih berfungsi. Rupanya virus nanomesin yang diciptakan Kagura melakukan persis apa yang seharusnya, melenyapkan para perusak yang membantu melestarikan fasilitas. Dia juga menemukan kubus komunikasi yang ditinggalkan teman lamanya, meski isinya masih menjadi misteri untuk saat ini. Dia kemudian menoleh ke penduduk lokal humanoid, sama sekali lupa bahwa kejantanannya masih bergoyang bebas di udara. Menyadari ada anak-anak sungguhan yang menatapnya dalam keadaan telanjang. Dia cepat-cepat berpakaian, mengembalikan penampilan segar yang dulu dia kenakan jutaan tahun lalu. Tak lama kemudian, dia keluar dari fasilitas bersama ketiganya. Hanya untuk langsung silau oleh matahari terik yang bersinar di atas cakrawala. Sejujurnya, dia tidak mengharapkan pemandangan yang begitu hidup. Pemandangan di hadapannya sungguh luar biasa megah. Sangat kontras dengan ladang tandus apokaliptik yang dulu dia kenal. Anak-anak segera mulai berjalan kembali ke permukiman mereka, bersikeras agar dewa pelindung mereka mengikuti. Di sisi lain, si pemuda kita terlalu sibuk mencoba mencari tahu persis jenis spesies apa yang sedang dia hadapi. Kemanusiaan seharusnya secara teknis menjadi bahan bakar fosil sekarang. Humanoid dengan ciri khas hewan yang berbeda ini pasti adalah hasil dari jutaan tahun evolusi. Dicampur dengan campur tangan nanomesin yang terus-menerus belum lagi. Mereka berbicara dengan bahasa yang sama persis digunakan manusia zaman dulu yang sangat mengisyaratkan. Mereka bercabang dari akar yang sama persis dia memperkenalkan dirinya sebagai Jin Sidu. Meminta agar mereka hanya menggunakan nama depannya sebagai balasan. Gadis dengan jenggot memperkenalkan dirinya sebagai Hakama Phil. Pria yang mirip koala adalah Danpo. Gadis kucing di sampingnya adalah Sandi Hakama. Memutuskan untuk menyimpan sisa basa-basi untuk nanti dan mulai menyeret Jin. Menjelaskan bahwa desanya hanya di sekitar sudut. Dia sangat putus asa untuk membawa dewa pelindung baru mereka pulang sehingga dia bisa mengusir penyerang saat ini. Sayangnya pada saat mereka tiba, desa sudah dijarah dan dihancurkan dengan beberapa permukiman. Benar-benar dilalap api. Sandi benar-benar kehilangan kendali di lokasi bencana itu. Dan bergegas ke depan dalam kepanikan untuk menemukan ibunya saat mereka menilai kerusakan. Jin mengambil waktu sejenak untuk merenungkan situasi genting mereka. Dia segera menyadari betapa rapuhnya benteng kota itu, baik tembok batas maupun rumah-rumah. Dibangun dari kayu sederhana. Detail ini saja membuatnya sangat jelas bahwa peradaban baru ini jauh tertinggal secara teknologi dibanding era manusia yang dia ingat. Menerobos lebih dalam ke desa, Jin melihat seorang wanita yang sedang bertarung melawan monster aneh. Dari satu pandangan saja, sudah jelas dia hampir tak mampu bertahan. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa makhluk yang dihadapi wanita itu terlihat identik dengan para koruptor dari jutaan tahun yang lalu. Lebih jauh lagi, para koruptor yang selamat bukan satu-satunya hal aneh di sini. Hakama kecil. Rupanya dia tahu semacam teknik sihir yang membuat tubuhnya bersinar. Pada akhirnya, intervensinya terbukti tidak diperlukan. Jin melesat maju dan dengan mudah menghajar monster itu hingga babak belur dengan satu tendangan dahsyat. Dengan gesit, dia mengangkat wanita tua yang terluka ke dalam pelukannya dan melesat keluar dari zona bahaya, meninggalkan Hakama kecil. Peluang terbuka untuk memberikan pukulan akhir. Dengan mengerahkan sihirnya, dia melepaskan bola api kecil yang memiliki kekuatan dahsyat. Secara resmi menjatuhkan monster itu untuk selamanya. Mengamati makhluk mati itu, Jin mengonfirmasi teorinya, nanomesin atmosfer memang telah merampas kemampuan penyembuhan legendaris dari monster-monster ini. Namun, yang tidak dia pahami adalah bagaimana seorang gadis lokal bisa mengendalikan
Nanomesin yang sama. Tebakan terpelajarnya adalah bahwa orang-orang ini menarik partikel nanomesin langsung dari atmosfer dan menyalurkannya ke dalam mantra ofensif, mirip seperti yang dia lakukan. Masalah mencoloknya adalah bahwa secara historis, hanya manusia murni. Mereka mampu memanipulasi teknologi itu, dia langsung mengekspresikan rasa ingin tahunya pada wanita yang baru dia selamatkan. Bertanya-tanya apakah semua orang di era ini memiliki sihir seperti itu. Dia tidak sepenuhnya yakin apa maksudnya, tapi dia menjelaskan bahwa hanya segelintir orang terpilih yang benar-benar bisa menggunakan kemampuan ini dalam budaya mereka. Dipercaya bahwa individu yang diberkati dengan kekuatan ilahi adalah satu-satunya yang mendapat hak istimewa untuk menggunakan sihir ini di desa spesifik mereka. Tidak lebih dari 4 orang yang memiliki keistimewaan ini. Jin tidak perlu berpikir terlalu keras untuk menyatukannya. Kekuatan ilahi hanyalah cara primitif mewah mereka untuk menjelaskan manipulasi nanomesin. Akama bergegas mendatangi wanita tua yang ternyata adalah neneknya. Dengan cemas menanyakan tentang nasib penduduk desa lainnya. Hanya untuk mengetahui mereka sudah dievakuasi. Pernyataan ini membawa gelombang kelegaan bagi trio meskipun sang nenek sangat khawatir mengapa anak-anak itu kembali ke desa berbahaya. Alih-alih dievakuasi bersama yang lain. Bagaimanapun juga, makhluk yang baru mereka lawan hanyalah larva dibandingkan dengan monster dewasa raksasa yang saat ini meneror area itu. Tiba-tiba, suara penuh nalar menembus ketegangan, meyakinkan wanita tua itu bahwa sama sekali tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang penyerbu raksasa yang dia sebutkan. Pendatang baru ini dengan percaya diri mengaku bisa membantainya sendirian. Nenek terkejut melihat wajah-wajah familiar ini. Kembali ke zona perang dan langsung menanyakan pria itu tentang penduduk desa lainnya. Pejuang berambut biru mengonfirmasi bahwa warga sipil lainnya telah tiba dengan aman di tempat perlindungan. Ternyata, pria tua yang menemani pria berambut biru ini sebenarnya adalah ayah Hakama. Keduanya berpelukan haru, secara alami dia menuntut tahu kemana Hakama pergi. Gadis itu jujur mengaku dia langsung pergi ke pintu terkunci. Sangat mengejutkan nenek, wanita tua itu marah bahwa Hakama berkeliaran di wilayah terkutuk itu, menurut legenda setempat. Wilayah di balik pintu itu adalah milik eksklusif dewa pelindung desa. Karena Hakama kecil merasa sangat terancam oleh invasi monster. Dia menjelaskan bahwa dia hanya pergi meminta bantuan dewa, dan dengan bangga dia tunjukkan dewa literal dari legenda mereka berdiri tepat di sampingnya. Bisa dimaklumi, sang nenek sangat skeptis. Dia langsung menolak mengakui pemuda asing ini sebagai pelindung ilahi mereka. Lebih buruk lagi, berdasarkan penampilannya, mereka mengira bocah kita berasal dari spesies inferior. Membuat gagasan memberinya gelar suci seperti itu benar-benar konyol. Menyela, Sandi kecil mencoba meyakinkan kakaknya yang berambut biru bahwa Jin adalah yang asli. Sebagai tanggapan, kakaknya yang sangat berprasangka buruk dengan cepat menolak klaimnya. Menunjuk langsung ke telinga manusia biasa Jin di masyarakat mereka. Siapapun yang tidak mewarisi ciri-ciri hewan yang khas diklasifikasikan sebagai makhluk rendahan. Sejauh yang bisa dilihat pria ini, adik perempuannya hanya beroperasi di bawah kesalahpahaman naif yang besar, namun gadis kecil itu tetap berdiri tegak dengan bangga. Mengungkapkan bahwa pria ini dengan mudah mengalahkan penyerbu yang mengejar mereka, tidak terkesan. Kakaknya menyeka kakinya dengan angkuh. Mengklaim dia bisa menjatuhkan penyerbu dengan mudah, lalu mengalihkan perhatiannya ke pahlawan kita. Yang sudah terlihat sangat kelelahan karena semua omong kosong yang tidak diundang ini. Pejuang berambut biru mengancam si penyusup. Menyuruhnya meninggalkan desa segera karena mereka tidak punya ruang untuk menampung makhluk berdarah rendah. Si atas hanya berjalan melewati Jin sambil terus berbicara. Dia sangat menyakitkan penuh dengan dirinya sendiri sehingga secara sukarela mengambil pekerjaan bunuh diri membunuh penyerbu raksasa sendirian. Ngomong-ngomong, si kepala biru sombong ini bernama Sars. Nenek menjadi jelas terganggu oleh keputusan spontan yang sembrono yang baru saja dibuat Sars. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke Jin. Meskipun dia masih tidak peduli siapa dia sebenarnya, dia mengakui akan sangat tidak sopan untuk tidak mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus padanya. Karena telah menyelamatkan nyawanya, setelah ucapan terima kasihnya dia meminta satu permintaan terakhir untuk membantu mengawal anak-anak kembali ke keamanan tempat perlindungan sementara dia pergi. Untuk memastikan Sars tidak menyia-nyiakan hidupnya karena kesombongan yang luar biasa, tidak mengejutkan. Anak kita benar-benar menolak untuk patuh, mereka langsung mempertanyakan harga dirinya. Dan dia pasti tidak akan hanya berdiri di sana dan membiarkan mereka menginjak-injaknya. Dia memutuskan untuk memastikan mereka menyadari bahwa dia bukanlah penonton yang tak berguna. Dan dia jelas bukan spesies yang lebih rendah. Adegan beralih dengan tepat ke danau terdekat, yang saat ini menjadi sarang bagi monster mengerikan yang sangat besar.
SARS akhirnya tiba di tempat kejadian. Dan pria itu bahkan tak bergeming sebelum langsung mengambil sikap bertarung. Dengan tombak dan tubuhnya dipenuhi petir Zeus yang menyambar-nyambar. Dia melesat dengan kecepatan kilat menuju monster itu untuk melakukan serangan balik. Makhluk jahat itu benar-benar menggunakan anak-anaknya sendiri sebagai senjata proyektil. Untungnya, larva berlendir yang tak terawat ini adalah sasaran empuk bagi SARS. Dengan tombak listriknya, SARS membersihkan jalan dan memanfaatkan celah yang terbuka. Dia melompat tinggi dari tanah untuk menghantamkan tebasan yang menghancurkan. Langsung mengenai wajah si bajingan, monster itu menjerit keras dalam kesakitan yang luar biasa. Tentu saja kita semua tahu itu tidak mungkin semudah itu. Dan kita benar, dengan kekecewaan mendalam SARS, luka lebar monster itu segera mulai beregenerasi. Guncangan mendadak melumpuhkan prajurit berambut biru itu, membiarkannya terbuka lebar untuk serangan balik yang mematikan. Dia tak punya waktu untuk menghindar. Tapi seperti yang diharapkan, Jin turun tangan di detik terakhir. Dengan mudah menahan serangan besar itu seolah bukan masalah besar bagi SARS. Si tolol yang dulu begitu sombong tiba-tiba dihantam kenyataan pahit. Dan pertunjukan baru saja dimulai, monster itu melompat mundur untuk melancarkan serangan lagi. Dengan kekuatan 2 kali lipat dari sebelumnya, namun teman kita bahkan tak memberi makhluk itu kesempatan untuk mengayunkan tangannya, hanya dengan jentikan jari santai, Jin melubangi bersih. Tepat menembus daging monster itu, si kecil yang sombong itu hanya bisa menyaksikan pertunjukan spektakuler itu dalam keheningan yang terpana. Tak lama kemudian, sisa kelompok itu bergegas menuju tepi air. Mereka bahkan belum selesai mengatur napas dari lari gila itu sebelum rahang mereka nyaris copot. Sekali lagi menyaksikan anak kita menahan monster kolosal itu dengan satu tangan. Sementara monster itu terus berusaha menerapkan kekuatan yang luar biasa. Jin mulai benar-benar bosan dengan pertukaran itu, memutuskan untuk menyelesaikan segalanya secepatnya. Dia meraih SARS di pinggang dan melompat menjauh saat kamera menjauh. Kita menyaksikan monster besar itu tertembus bersih dari depan ke belakang oleh energi Jin. SARS berdebat dengan panik bahwa serangan besar yang mencolok itu sia-sia. Jika monster itu bisa terus beregenerasi tanpa batas, untungnya Jin sudah mempertimbangkan tepat variabel itu. Disinilah tepatnya nanomesin itu berguna. Secara aktif menetralkan generasi sel monster itu. Kerusakan yang ditimbulkan SARS sebelumnya sebenarnya cukup parah. Tapi sayatannya terlalu dangkal untuk membebani faktor penyembuhan makhluk itu. Saat ini SARS praktis mengalami gangguan mental hanya memproses kemungkinan besar bahwa pria rendahan ini mungkin benar-benar dewa pelindung mereka. Dengan lucu, Jin cepat-cepat menyangkal memiliki akar ilahi yang akan membuatnya layak mendapat gelar megah seperti itu. Yang dia ketahui dengan pasti adalah alasan sebenarnya keberlangsungan hidupnya. Untuk melindungi orang-orang di masa depan dan membantai monster-monster yang berdiri di hadapannya. Marah, monster itu menggeram dan mengayunkan ekor besarnya dengan liar. Berusaha mati-matian untuk menghancurkan pahlawan lincah ini, yang terus menerobos pertahanannya seperti air. Setelah dengan cepat merumuskan strategi kemenangan, Jin melanjutkan untuk melumpuhkan makhluk itu sepenuhnya. Dengan menjebaknya dalam kristal es kuning padat sambil mengisi serangan kritis yang dijamin akan menghancurkan monster itu berkeping-keping. Dia akhirnya memberikan perkenalan yang layak. Dia menyatakan dirinya sebagai monster yang lahir langsung dari kebodohan tragis umat manusia sendiri. Dia adalah peninggalan yang bertahan melalui 100 juta tahun tidur, senjata yang ditunjuk, yang seharusnya membersihkan bumi dari ancaman mengerikan ini. SARS tidak benar-benar dalam posisi untuk memahami apa yang sedang digumamkan pria ini. Tapi satu-satunya hal yang dia pedulikan saat ini adalah apakah Jin benar-benar bisa memenuhi klaim besarnya. Nah, tentu saja Jin bisa. Bagaimanapun juga dia adalah perwujudan harfiah dari eksperimen-eksperimen tragis brutal tak terhitung. Senjata yang dipersiapkan melampaui imajinasi. Dilahirkan dari sejarah manusia yang ternoda darah, dia adalah manusia sejati pertama, terakhir, dan satu-satunya yang tersisa di dunia ini. Dengan perkenalannya yang benar-benar selesai, Jin melepaskan serangan energi yang begitu menyilaukan intensnya, hingga langsung membakar abis monster itu. Sinar itu begitu tak terbayangkan kuatnya, hingga menembus lurus atmosfer bumi dan menusuk ke dalam ruang hampa udara, memastikan nol kesempatan bagi si bajingan untuk tumbuh kembali. Dengan monster itu sudah pasti mati dan menjadi debu, SARS benar-benar kehilangan keinginan untuk berbicara. Setelah baru saja kesombongannya yang menggelembung dihantam balik tepat ke wajahnya. Sementara itu, tanpa sepengetahuan kelompok, tampaknya ada seseorang yang mengawasi ketat pemuda kita dari balik semak-semak. Wanita misterius ini awalnya dikirim hanya untuk mengawasi jenis penyerbu baru yang dilaporkan di danau. Dia pasti tak menyadari
Akan seberuntung ini menyaksikan monster jenis yang sama sekali berbeda sedang beraksi. Menurutnya, bahkan para petinggi elit Ksatria Suci di ibu kota kerajaan pun takkan berani menghadapi ancaman sebesar itu sendirian. Namun, pria muda tak dikenal ini baru saja membuatnya terlihat sangat mudah. Mata-mata ini begitu bersemangat hingga tak bisa menahan kegembiraannya untuk menyampaikan semua yang baru saja disaksikannya ke guildnya nanti hari itu. Jin akhirnya mendengarkan pesan holografik berusia 1.000.000 tahun dari temannya, Kagura, yang ditinggalkan khusus untuknya. Rekan digitalnya ini memulai dengan mengakui bahwa jutaan tahun pasti telah berlalu saat Jin benar-benar menonton rekaman ini. Karena lompatan waktu yang masif ini, Kagura sangat penasaran bagaimana masa depan bumi terlihat dan apakah lingkungan planet ini benar-benar telah pulih. Langsung saja, dia menyampaikan kabar buruk. Para koruptor jahat tidak akan pernah benar-benar punah, bahkan jika dunia sendiri pulih secara drastis. Dan sejujurnya, fakta itu sudah cukup jelas. Mengingat Jin baru saja selesai bertarung melawan salah satunya, Kagura mengungkapkan bahwa saat Jin berada dalam hibernasi dalam, dia sendiri secara berkala memasuki tidur dingin, hanya untuk mengamati perubahan bertahap yang terjadi di seluruh dunia. Berkat restorasi lingkungan, jumlah koruptor secara keseluruhan semakin menurun. Sayangnya, seiring pergeseran ekosistem, para koruptor mulai berevolusi bersamaan dengannya. Adaptasi ini adalah tanda nyata bahwa dunia tidak akan pernah bisa sepenuhnya membasmi ancaman ini. Untuk mengatasinya, Kagura menjelaskan bahwa dia dengan sengaja mengedit genetik bentuk kehidupan baru yang muncul, memberi mereka potensi untuk melawan koruptor, bukan sekadar menjadi mangsa mereka. Di atas itu semua, Kagura mengungkapkan bahwa dia meninggalkan peningkatan kekuatan yang sangat besar, khusus untuk anak kita. Ya, jarum suntik yang mengerikan itu, yang penuh dengan cairan hijau bercahaya, adalah tepat apa yang Jin butuhkan untuk disuntikkan langsung ke pembuluh darahnya. Setelah melakukannya, tubuh Jin segera mulai berderak dan memancarkan energi misterius. Serum yang baru saja dia ambil memberinya kompatibilitas 100% dengan nanomesin. Begitu integrasi sepenuhnya selesai, Jin mendapatkan kemampuan gila untuk menciptakan objek fisik melalui transformasi bentuk nanomesin. Bagian terbaiknya, peningkatan ini hanyalah puncak gunung es. Teman lamanya mengungkapkan bahwa dia telah menyembunyikan peningkatan kekuatan serupa yang tersebar di seluruh dunia. Dengan sengaja dia tidak menyimpan semuanya di satu tempat untuk berjaga-jaga. Jika para koruptor berhasil menghancurkan fasilitas dan menghapus semuanya sekaligus. Ditambah lagi, perburuan harta karun ini memastikan Jin harus melakukan perjalanan keliling dunia dan menyaksikan keagungan dunia baru secara langsung. Kagura mengakui dia tidak memiliki ide ancaman seperti apa yang akan ditimbulkan para koruptor di era yang jauh ini, tapi dia benar-benar yakin bahwa masa depan jauh lebih cerah daripada kenyataan apokaliptik yang suram yang mereka tinggalkan berabad-abad yang lalu. Seiring pesan berlanjut, proyeksi holografik menunjukkan betapa ilmuwan malang itu menua seiring waktu. Ini adalah momen pahit manis saat Kagura mengungkapkan kesedihan yang mendalam, mengetahui bahwa dia tidak akan pernah bisa melihat dunia yang dipulihkan dengan indah ini untuk dirinya sendiri. Setelah secara resmi menyerahkan tongkat estafet dan menyerahkan tanggung jawab masa depan kepada Jin, pesan itu akhirnya berakhir tepat pada waktunya. Hakama dan seisi geng tiba, aktif mencari dewa pelindung mereka yang disebut Dia dan pria koala, dan Po, telah datang untuk menyeretnya kembali ke desa. Karena seluruh permukiman dengan penuh semangat menunggunya. Saat mereka kembali, mata tajam Jin menangkap sekilas fasilitas penelitian yang familiar. Kunci akses tergantung di leher Hakama. Penasaran, dia bertanya tentang liontin itu. Bertanya-tanya bagaimana tepatnya dia mendapatkannya. Hakama menjelaskan bahwa dahulu kala, seorang individu luar biasa menyuruh leluhurnya untuk meneruskannya turun-temurun. Sebagai jimat pelindung, legenda mengatakan bahwa jika bahaya mengancam desa, kunci inilah yang akan memanggil dewa pelindung untuk melindungi mereka. Mendengar ini, Jin sangat tersentuh. Dia senang bahwa temannya melakukan hal-hal luar biasa. Untuk menyiapkan segalanya baginya, membuatnya merasa sangat berhutang budi pada Kagura. Kembali di pusat desa, pesta besar sudah berlangsung. Sementara semua orang sibuk menyantap makanan dan minuman, anak-anak akhirnya mengarak sang pelindung kembali ke sorotan. Namun, suasana sedikit berubah. Karena penduduk desa dewasa segera mulai bergosip. Melihat makhluk spesies inferior menurut pikiran sempit mereka. Sungguh tidak masuk akal bagi makhluk biologis biasa untuk menyandang gelar legendaris dewa pelindung. Saat mereka dengan keras meragukan potensi cowok kita, Sars tiba-tiba berdiri.
dan langsung meledak pada kelompok itu karena berani menuding penyelamat mereka. Dia bahkan sampai menghantamkan beberapa pukulan yang memang pantas mereka terima. Bagaimanapun juga, para munafik ini adalah pengecut yang sama yang kabur terbirit-birit. Begitu bahaya menunjukkan taringnya. Menyaksikan adu mulut liar ini, Hakama dan Danpo hampir bisa mencium bau kemunafikan yang memancar dari SARS. Bagaimanapun, dia adalah orang pertama yang mencemooh dan sangat meragukan kekuatan jin beberapa jam sebelumnya. Nenek desa melangkah maju untuk berbicara langsung pada jin. Merasa sangat berhutang budi, dia mencoba mengungkapkan rasa terima kasihnya yang terdalam. Atas nama seluruh permukiman, kenyataannya adalah, andai bukan karena campur tangannya yang tepat waktu, tak satu pun dari mereka akan berdiri di sana sekarang. Desa itu pasti sudah ludes menjadi abu. Sesuai karakternya, cowokku dengan santai menepis pujian itu, bersikeras itu hanya bagian dari tugasnya. Namun, dia tahu orang-orang ini takkan membiarkannya pergi begitu saja, tanpa memberinya sesuatu sebagai balas budi. Alih-alih meminta kekayaan materi, dia meminta sesuatu yang jauh lebih berharga. Yaitu informasi. Jin menginginkan penjelasan rinci tentang keadaan dunia saat ini. Sayangnya, sekelompok penduduk desa yang terisolasi tidaklah tepat untuk menjawab pertanyaan geopolitik yang begitu menakutkan itu. Untuk mendapatkan jawaban yang dia cari, mereka sangat menyarankannya untuk mengunjungi ibu kota kerajaan tempat Raja Kromosia tinggal. Karena orang-orang dari berbagai kalangan berkumpul di ibu kota, ini adalah pusat besar untuk urusan global dan intelijen vital. Mereka menyebutkan bahwa pedagang dari desa Kodama mereka sendiri sering bepergian ke sana untuk menjual barang-barang khusus yang dibuat dari benang ulat kayu. Meskipun jalan menuju ibu kota terkenal panjang dan berbahaya, nenek mengira jin akan baik-baik saja karena jelas dia bukan orang biasa. Dia bahkan menugaskan Hakama untuk menjadi pemandu resminya, menyarankan jin membawanya karena dia sudah berencana untuk pergi ke ibu kota kerajaan. Bagaimanapun, karena Hakama adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa menggunakan kekuatan ilahi. Dia ingin mendaftar di akademi bergengsi yang didedikasikan untuk melatih pengguna sihir. Jin benar-benar terkejut mengetahui bahwa lembaga pendidikan formal masih ada di era ini tiba-tiba. Menjadi jelas bahwa anak kita telah mendapatkan pengagum yang sangat vokal dan sangat setia. SARS dengan antusias mengajukan diri untuk bertindak sebagai penjaga. Pengawal pribadi dewa dalam perjalanan, wanita tua itu dengan cepat menolaknya. Mengingatkan SARS bahwa dia benar-benar tidak punya alasan untuk mengunjungi ibu kota. Namun SARS dengan keras membual bahwa dia benar-benar punya alasan. Dia berencana untuk bergabung dengan Ordo Ksatria Suci yang terhormat, namun nenek tahu ini hanya angan-angan. Dia dengan kejam menunjukkan bahwa SARS bahkan tidak bisa diterima di Akademi Dasar. Bergabung dengan Ordo Ksatria Elit adalah peluang yang sangat tipis. Ini membuat Jin terkejut. Mengingat SARS sebagai pengguna kekuatan ilahi, Jin mengira pria itu akan melewati proses penerimaan dengan mudah. Hakama menjelaskan bahwa ada tangkapan, ada ujian tertulis wajib. Dirancang khusus untuk menyaring orang-orang bodoh, dan SARS sayangnya menjadi korban dari kebodohannya sendiri. Selain candaan, Jin mendapati dirinya semakin penasaran dengan kelas elit yang dikenal sebagai Ksatria Suci. Ngomong-ngomong, adegan beralih dari desa ke seorang ksatria berbaju zirah berat. Dia terlihat jelas terkejut mengetahui bahwa penyerbu raksasa itu, Kodama yang meneror wilayah desa telah benar-benar dimusnahkan. Yang menyampaikan berita mengejutkan ini adalah mata-mata perempuan yang sama persis, yang menyaksikan seluruh pertempuran di danau dari balik semak-semak. Sang ksatria memintanya mengonfirmasi fakta sekali lagi. Dan gadis itu dengan tegas membenarkan ceritanya tanpa ragu sedikitpun. Sang ksatria suci benar-benar tidak percaya. Sampai hari ini, dia tak pernah membayangkan ada orang di luar ordo elit mereka yang memiliki kemampuan mentah untuk menghadapi monster sekaliber itu sendirian. Tepat di tengah pengarahan mereka, seorang koruptor tiba-tiba mencoba menyergap si mata-mata. Melompat ke punggungnya yang terbuka, sang ksatria bereaksi dengan kecepatan luar biasa, menghunus pedangnya. Dan membelah monster itu dengan bersih menjadi dua alih-alih mundur ke keamanan kerajaan. Sang ksatria membuat keputusan berani, dia secara resmi terlalu penasaran. Bersemangat untuk secara pribadi melacak dan bertemu pria misterius itu, yang dengan mudah membantai binatang buas sebesar itu. Bangun di pagi hari yang indah. Menikmati rasa udara, masih sulit percaya bahwa dia bisa menikmati pemandangan seperti ini. Sebagian dirinya menyesal bahwa sahabatnya, Kagura, tidak bisa melihatnya bersamanya. Salah satu anak membawakannya pakaiannya. Mendesak Dewa Pelindung untuk memakainya. Di adegan berikutnya, kita melihat anak kita di sisi desa. Nenek Hakama menyuruhnya memenuhi tugasnya dengan baik sebagai pemandu.
Sementara Sars bertingkah kesal karena tidak bisa menjadi orang yang memimpin Jin. Sebagai pemandu wisata, Jin tertarik khusus pada pria itu dan bahkan memuji gerakan Sars. Menjamin bahwa dia akan menunggu kedatangannya di ibu kota kerajaan. Ucapan ini membuat Sars menjerit-jerit seperti Fangirl, mendoakan yang terbaik untuk Dewa Pelindung. Dan berharap dia menjaga Hakama. Hakama sendiri disuruh berhati-hati. Dan dengan itu, perjalanan keduanya dimulai dengan kepergian mereka. Si cebol dan pria tinggi berjalan bersama, melewati berbagai pemandangan indah dan menakjubkan. Akame memandunya berkeliling hingga akhirnya mendirikan kemah. Jin bertanya seberapa jauh ibu kota. Ternyata masih 4 hari berjalan kaki, jadi tidak sejauh yang dia kira. Tapi dia sangat penasaran dengan sisi dirinya dan mengapa dia begitu bersemangat menjelajahi dunia. Menolak untuk berbagi, dia memberitahunya bahwa itu adalah rahasia. Di lubuk hati, Gojo di sini. Dia tahu para koruptor masih hidup berdasarkan deskripsi Samar Kagura. Dan dia bahkan sempat bertemu beberapa di era ini. Tingkat reproduksi normal mereka hanya terjadi di lingkungan yang hancur dan tercemar. Sangat bertolak belakang dengan tempat ini, yang berarti ada sesuatu atau seseorang yang menyebabkan perubahan. Ada hal di balik layar yang perlu diselidiki. Hakama takut melihatnya membuat wajah begitu serius sambil tenggelam dalam pikiran. Jadi dia meminta maaf padanya karena telah merenungkan hal itu. Jin memahami satu hal, era ini tidak sepenuhnya dikuasai oleh makhluk korup. Tanda-tanda kehidupan masih jelas terlihat di sekitarnya sejak awal. Tujuan utamanya adalah menyelidiki orang-orang di era ini lalu menangani para koruptor. Meneliti monster tidak terlalu sulit karena dia bisa melakukannya sendiri dengan santai. Selain itu, Bro menginginkan perubahan segera. Dan meminta Hakama berhenti memanggilnya Dewa Pelindung. Dia memberinya terlalu banyak rasa hormat bahkan saat itu. Dan dia harus mendesaknya untuk memanggilnya Jin saja. Suara derap kuda menarik perhatian keduanya. Seorang ksatria suci telah tiba bersama timnya, mendesak untuk berbicara sejenak dengan duo kita. Orang ini terlihat seperti pangeran tampan biasa, kecuali Jin tidak peduli. Dan menanyakan identitasnya, yang berasal dari Ordo Ksatria Suci. Kapten Divisi ke-7 memperkenalkan dirinya sebagai Argus Alten. Konsep ksatria suci masih asing bagi bocah kita yang bertanya-tanya. Apakah ini makhluk-makhluk menarik yang disebutkan para penduduk desa di tim Argus? Salah satu ksatria kecil yang manja mengamuk dan membentak rakyat biasa. Karena menunjukkan ketidaktahuan total terhadap pemimpinnya. Dengan menolak berdiri, dia bahkan memberitahu kaptennya bahwa keduanya pasti pelakunya. Hanya untuk Argus menyuruhnya tenang. Karina sedang rewel di latar belakang. Sementara ksatria suci kali ini menyapa Jin dengan lebih hormat. Bocah kita hanya penasaran dengan kata-kata Karina tadi. Tapi ksatria suci mengabaikannya. Berpura-pura dia hanya bersikap kasar. Argus kemudian mengalihkan topik, dan menanyakan identitas pria itu, dari mana asalnya atau kemana tujuan berikutnya. Hakama berbagi bahwa mereka berasal dari desa Kudama dengan rute menuju ibu kota kerajaan. Karina menggunakan ini sebagai konfirmasi, sekali lagi bertindak sok tinggi. Saat dia menuduh keduanya sebagai spesies inferior. Sebenarnya dia memulai eksposisi penuh kepura-puraan ini sambil bertingkah seolah punya IQ 3000. Karena mengungkap makhluk inferior dari desa Kadama. Jin sebenarnya terpesona oleh kemajuan dunia ini ketika mendengar bahwa ada catatan kelahiran. Tapi Argus menyela lagi dan menghentikan Karina karena membuat asumsi sembrono. Bahkan, dia bisa tahu bahwa gadis kecil Hakama sebenarnya mengenakan pakaian Kodama khusus. Yang dihormati dengan kualitas tinggi bahkan di ibu kota. Anak-anak desa tidak memakai pakaian kerajaan seperti itu, sehingga mengonfirmasi bahwa mereka memang dari desa. Membuktikan lagi kalau Karina itu bodoh, meski dia yakin soal gadis itu. Argus menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke pria yang berdiri di hadapannya. Menyatakannya berbeda dari yang lain, pertama-tama dia bahkan tak pernah melihat pakaian pria ini. Mengajukan pertanyaan tentang asalnya, sang ksatria suci berbagi bahwa banyak bandit telah mengganggu jalan antara desa Kodama dan ibu kota. Mungkin saja pria ini adalah salah satu bandit yang mencoba memperdagangkan anak-anak. Dan Hakama juga terlibat dalam aksi itu sambil berpura-pura tak berbahaya. Gadis kecil itu mencoba ikut menyangkal, tapi mereka tak percaya sepatah kata pun. Tanpa berpikir panjang, Hakama mengisi tenaga untuk menyerang. Hanya untuk terkepung dengan beberapa pedang ajaib yang menancap dari segala arah. Dia mendapat pujian dari ksatria suci karena memiliki kekuatan ilahi. Sementara cowok kita cukup terkesan dengan kekuatan seorang ksatria suci. Kemampuan Argus kuat, Jin bisa melihatnya langsung. Dan sekarang, dalam posisi berwibawa, sang ksatria suci menuntut penjelasan. Tentang dari mana pria itu berasal, informasi itu akan menjadi faktor penentu. Antara membiarkan cowok kita hidup atau tidak, tapi begitu mendengarnya,
Jin menatapnya dengan pandangan membunuh, ketegangan kuat tapi akhirnya. Saudara memutuskan untuk tidak mengejar perasaannya dan hanya menghela napas bahwa dia berasal dari desa Kodama. Karina melompat untuk memanggilnya pembohong di depan wajahnya. Tapi Argus dengan tulus menerima penjelasan ini. Dan meletakkan senjatanya, ini adalah perubahan yang mengejutkan. Terutama ketika pria itu tadi hampir saja mengancam akan membunuh. Ksatria suci mengakui bahwa dia tidak berbohong, sementara Hakama secara resmi menyatakan Jin sebagai dewa pelindung desa. Konsep dewa pelindung membuat Ksatria suci terkesan, tapi dia tidak menganggapnya serius dan berbalik untuk pergi. Dia kembali naik ke kudanya, meminta maaf atas kelancangannya. Argus sebenarnya melakukan semua itu sebagai bagian dari tugasnya. Sang kapten mengerti bahwa mereka akan bertemu di ibu kota kerajaan di masa depan, bahkan dia menawarkan mereka kesempatan untuk mencarinya jika mereka menghadapi masalah. Begitu katanya, dia segera pergi, mempermalukan Karina. Yang ingin sesuatu yang serius terjadi entah mengapa, bahkan Jin pun tampak bingung dengan kebutuhan psikotis si Jalang ini untuk drama di adegan berikutnya. Kita melihat tim dalam perjalanan ke tujuan berikutnya. Karina memaksakan diri tanpa alasan, menyoroti bahwa Jin mencurigakan dan bahwa mereka seharusnya tidak membiarkan spesies inferior itu lolos. Kata-kata spesies inferior tersangkut di tenggorokannya. Argus mengejek gadis itu karena tidak tahu siapa di antara mereka yang benar-benar spesies inferior. Mengonfirmasi pikirannya, Rhea setuju, membuat Karina terkejut, bahkan dia menekankan betapa besarnya kesenjangan seperti dewa antara mereka dan pria yang mereka hadapi. Pada saat itu, Argus sebenarnya mencoba untuk bergerak 3 kali dalam satu kesempatan. Tapi tekadnya bahkan tidak mengizinkannya untuk melakukannya. Dia bisa merasakan bahwa Jin yang tangannya ada di saku akan segera bertindak. Dan mengantisipasinya bahkan sebelum gerakan itu dilakukan. Sekarang aku bahkan gak tahu apa maksudnya itu, tapi mantap sekali, protagonis kita. Ngomong-ngomong, Argus bahkan mencoba menggunakan kekuatan ilahi, dan di hadapan Jin. Kekuatan sialan itu bahkan gak mau aktif, membuat Karina ketakutan. Gerakan yang sama yang dia gunakan melawan Hakama. Dan dengan mudah memojokkannya, bahkan gak mempan pada Jin. Ria mencoba melakukan hal yang sama, hanya untuk gagal juga. Menyiratkan bahwa ada perbedaan kelas yang jauh antara kekuatan mereka dan monster seperti Jin. Bahkan dalam pandangan Argus, hal seperti itu hanya bisa dilakukan oleh panglima tertinggi. Di antara Ordo Ksatria, paling banter, Ria dan Karina mencemooh si gadis bodoh itu, yang sama sekali nggak sadar betapa jauhnya mereka kalah saat itu. Pangeran tampan menekankan bahwa mereka baru saja bertemu monster, sebuah anomali yang berbeda dari yang lain. Dan nggak apa-apa kalau Karina membuat kesalahan karena dia baru di unit mereka. Adapun orang yang membunuh penyerbu desa Kodama, Argus menduga itu orang yang sama. Karina berpikir situasinya berbahaya, tapi kaptennya bijaksana dan percaya bahwa berbahaya untuk menyerang seseorang. Tanpa informasi sama sekali tentang orang itu. Dia juga percaya Jin cukup santai karena bersikap pasif. Dan saat ini tujuan mereka adalah kembali ke ibu kota kerajaan. Karena keterlibatan mereka sudah tidak diperlukan lagi. Hal terakhir yang mereka bicarakan adalah memberitahu Guild mengenai situasi para bandit dan dalam pikiran Argus. Dia merasa terasing dengan karakter dewa penjaga desa Kodama ini. Andai saja pria itu bisa menjadi sekutu mereka, itu bisa menyelesaikan sejumlah masalah yang diderita negara mereka. Di adegan berikutnya, bocah kita kembali di jalan bersama Hakama, menyebutkan bagaimana mereka bertemu seseorang yang menarik beberapa hari lalu. Dia bertanya-tanya, apakah semua ksatria suci sama kuatnya dengan yang mereka temui? Hakama menjelaskan bahwa Argus luar biasa bahkan di antara Ordo Ksatria, hanya yang terbaik dari yang terbaik yang dipuji sebagai ksatria suci untuk menjadi pemimpin mereka. Argus berada di puncak liga mereka. Dia bahkan memberi isyarat betapa cepatnya aktivasi seni rohnya. Beberapa hari lalu, sebuah istilah yang tidak dikenal oleh bocah kita. Rupanya di era saat ini, meminjam kekuatan roh disebut kekuatan ilahi. Dan teknik yang digunakan untuk mengolah kekuatan seperti itu pada dasarnya adalah metode roh. Atau seni roh dengan kata lain, nanomesin Kagura dan Jin pada dasarnya diperlakukan seperti roh di luar pemahaman mereka. Dia tahu bahwa mereka pasti terlihat seperti fantasi yang sangat kacau untuk zaman sekarang, tapi dia tidak bisa menahan diri. Dan mengingat perasaan marah Karina mengenai makhluk yang lebih rendah, Jin menyalakan minatnya pada istilah itu dan belajar bahwa saat ini, era ini memiliki berbagai ras manusia yang berbeda. Ada yang menyerupai serangga dan ikan juga, dan berdasarkan kata-kata neneknya. Ras tertentu bahkan bisa hidup di air atau wilayah tertentu saja. Itu berubah seiring waktu karena makhluk-makhluk itu berevolusi untuk beradaptasi dengan lingkungan.
Kalimat ini menarik bagi Jin, yang langsung merenungkan bahwa itu berarti beberapa penyintas umat manusia pasti menjadi penyebab untuk memulai siklus evolusi ratusan juta tahun kemudian. Dia tidak ingin terlalu memikirkan asumsi besar ini. Sebaliknya, Jin menyimpulkan bahwa orang-orang yang tidak berubah dan beradaptasi dengan lingkungan pada dasarnya menjadi ternak. Mereka menyebutnya spesies inferior karena tidak bisa beradaptasi. Mereka dianggap sebagai pemakan sisa dan lemah, meskipun masyarakat mereka memperlakukan mereka seperti orang tak berarti, menjual mereka sebagai budak. Konsep perbudakan yang ada di era ini mengganggu pemuda kita. Tapi Hakama tetap teguh pada pendapatnya sendiri. Dia dengan cerah menegaskan bahwa hampir tidak ada perbedaan antara mereka dan makhluk inferior itu. Dia tidak mengerti mengapa orang memperlakukan orang lain dengan meremehkan. Hanya karena seseorang berbeda dari mereka. Setiap orang aneh dengan caranya sendiri. Dan mendengar dia berbicara seperti itu, Jin terkesan dengan karakter gadis kecil itu. Sementara mereka berbicara, seseorang muncul di depan mereka, terlihat lusuh dan babak belur. Anak ini roboh di jalan, memohon bantuan mereka saat Hakama bergegas ke sisinya. Jin mengamati anak itu dengan saksama dan menyadari bahwa yang satu ini tidak memiliki ciri-ciri kebinatangan. Berdasarkan telinganya, yang berarti ini semacam manusia. Anak itu dipenuhi memar dari leher hingga kaki. Luka-luka ini tidak normal untuk insiden biasa. Hakama berusaha sekuat tenaga mengangkat gadis itu, sementara Jin mengaktifkan kekuatannya untuk membantu menyembuhkan. Alih-alih bersyukur, anak itu langsung menjatuhkan sandiwara dan mengeluarkan pisau yang diarahkan ke leher Hakama. Mengancam akan membunuhnya jika dia bergerak seinci pun dari tempatnya berdiri. Situasi ini ternyata jauh berbeda dari yang dibayangkan anak kita. Sekarang dia tahu pasti bahwa dia telah dijebak dari awal. Dia juga memindai lingkungannya untuk memeriksa siapa yang ada di sekitarnya. Seorang pria muncul menjadi kenyataan dari udara tipis. Memuji Power atas pekerjaannya dengan mengikuti instruksinya. Kemampuan ini disebut kamuflase siluman. Ia berfungsi berkat nanomesin yang menyerap visual sekitarnya dan menggunakannya untuk membuat jubah tak kasat mata. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa ketidakkasatamatan berhenti berfungsi saat bergerak. Orang-orang ini menggunakannya dengan cukup baik. Kapten menggertak Jin, menyebutnya spesies inferior. Dan karena memiliki beberapa pakaian yang rapi, dia juga menanyakan pertanyaan yang sama tentang dari mana Jin berasal. Tapi anak kita dingin bagai batu dan sedang dalam tren mowingnya. Jadi dia tidak merespons. Hakama dengan cemas berteriak memanggilnya. Sementara sang kapten mengancam akan membunuh gadis itu jika dia berani bergerak sedikitpun. Hakama bertindak sendiri lagi dengan mengaktifkan kemampuannya. Tapi anak kita ini membentaknya untuk berhenti segera. Dia tidak ingin dia menggunakan kekuatan seperti itu terhadap orang, menyiratkan bahwa itu berbahaya. Gadis kecil itu tidak tahu harus berbuat apa sementara kapten bandit di sini sedang bersenang-senang setengah mati menyadari bahwa gadis itu juga punya kekuatan ilahi. Mereka bertanya pada Jin apakah dia juga bisa menguasai kekuatan seperti itu. Tapi bro ini sedang ingin main-main. Jadi dia bersikap misterius untuk diketahui, membuat si otot kesal dan menendangnya jatuh. Mengingatkan spesies inferior untuk tetap di jalurnya. Sang kapten keberatan dengan bawahannya yang mencoba merusak barang mereka. Tapi sekali lagi, mereka tidak berharap tinggi untuk menjualnya dengan harga bagus. Mereka bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan Jin memiliki kekuatan ilahi. Karena dia terlihat seperti makhluk inferior paling banter. Sementara itu, Hakama mulai menyadari bahwa inilah para bandit dan pedagang budak yang Argus peringatkan kepada mereka. Pemimpin bandit mengaktifkan mantra miliknya untuk menangani gadis itu terlebih dahulu. Sementara Hakama ketakutan nyawanya bahwa mereka akan ditangkap dan dijual sebagai budak dengan begini. Di adegan berikutnya, lucunya, Jin membangunkannya dari tidur cantiknya. Bro ini tidak pakai baju. Karena para bodoh ini benar-benar mencuri semua pakaiannya. Hanya menyisakan celana dalamnya. Hakama tampaknya baik-baik saja. Tapi dia benar-benar penasaran di mana mereka berada. Tempat ini terlihat seperti fasilitas penahanan tempat budak-budak lain disimpan. Jin menjelaskan bahwa ini adalah markas para bandit. Bahkan menunjuk pada mereka yang ditangkap sebelum mereka. Semua orang ini terlihat dalam kondisi buruk, kebanyakan spesies inferior. Pemandangan yang suram, tapi lucunya Hakama lebih penasaran. Kenapa pria ini membiarkan dadanya terbuka seperti itu? Jin menjelaskan. Mereka mengambil segalanya darinya karena penampilannya aneh. Tapi dia hanya takjub betapa percaya dirinya pria ini tanpa pakaiannya. Tampilan inilah yang paling nyaman bagi Jin. Tapi selain itu dia paling penasaran. Kenapa dia tidak melawan saat itu juga dengan kekuatan dewa miliknya? Dia bisa menghabisi mereka sekaligus sebelum sempat menjawab. Poire dikirim masuk ke ruangan untuk sarapan.
Setelah menemukan mereka bangun, dia menawarkan makanan. Hakama kesal, tapi Poir tidak terlalu peduli apakah mereka membencinya atau tidak. Karena dia tak pernah berharap untuk dimaafkan, gadis polos itu kesal. Tapi Jin mengejutkan rambut biru dengan benar-benar menyebutnya baik. Ini mengejutkan bagi si korban palsu, tapi kenyataannya Jin berbagi bahwa orang jahat. Bahkan tidak peduli dengan konsep apakah seseorang membenci mereka sejak awal. Atau apakah mereka pantas dimaafkan. Fakta bahwa Poir memikirkan hal-hal ini sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa dia baik hati. Si pria celana dalam di sini sudah selesai main yoga dan mulai serius. Dia meraih jeruji besi dan, seperti Paman Iroh, benar-benar membengkokkannya untuk membuat jalan keluar. Poire terpana melihat apa yang baru saja dia saksikan. Pada kenyataannya, Jin sudah menunggunya untuk percakapan pribadi. Si rambut biru bingung kenapa, tapi Jin sudah bisa merasakan bahwa dia dipaksa bekerja karena seseorang yang dia sayangi di penjara di sini. Poire ketakutan karena tebakan pria ini terlalu akurat. Dia bahkan menyembuhkan lukanya, menekankan bahwa satu-satunya alasan dia tertipu adalah karena dia tahu luka gadis itu asli. Penjahat sejati tidak akan menyakiti sekutu mereka sendiri sampai hampir mati. Begitulah cara dia langsung tahu bahwa Poir dipaksa bekerja. Kata-kata Jin membuatnya merasa sangat bersalah. Akhirnya, dia memberi kesempatan untuk mengungkapkan bahwa adik laki-lakinya ditangkap oleh bajingan sakit ini. Mereka terus mengancam akan menjual anak itu ke luar negeri jika dia melawan, dan dia tidak akan pernah bertemu adiknya lagi. Poir menangis histeris dan terjatuh. Bahkan orang tuanya dibantai oleh bajingan-bajingan ini, jadi hanya adiknya yang tersisa. Mendengar cerita dari sisinya saja membuat pria ini bergerak. Tidak seperti apapun, Jin benar-benar dilanda amarah. Dan Hakama akhirnya mengerti mengapa dia membiarkan dirinya ditangkap seperti itu. Tujuannya selalu untuk menyelamatkan orang-orang ini, tapi dia juga tahu bahwa para penjahat itu keras kepala dan menyebalkan. Bahkan membiarkan satu saja lolos akan menimbulkan bencana di kemudian hari. Karena mereka bisa membangun kembali kekuatan mereka dan menciptakan masalah lagi. Singkat cerita, dia ingin membasmi kecoa-kecoa ini bersama-sama. Dan dia memulainya dengan menghajar habis-habisan si berbulu ini. Dengan serangan dari belakang, dengan jalan yang kini terbuka. Gojo Satoru berniat untuk mencabik-cabik sampah masyarakat ini. Jin lebih memahami psikologi para penjahat daripada siapapun, dan kita mengerti hal ini. Ketika kita kembali ke 100 juta tahun ke masa lalu, ketika peradaban manusia telah mencapai puncak teknologi, bocah itu saat itu terpuruk dan tidak memiliki apa-apa. Pikiran pertamanya adalah mengagumi keadilan di dunia. Tapi kekaguman itu datang dengan kesadaran kedua yang lebih menghantui. Dunia manapun yang membutuhkan keadilan juga dipenuhi oleh jumlah orang jahat yang luar biasa banyak. Orang-orang yang ingin memburunya, misalnya, menjalani kehidupan biasa adalah sesuatu yang patut dipuji. Tapi jenis lingkungan tempat dia dibesarkan. Bocah itu tidak pernah merasakan kedamaian yang selalu dia inginkan. Jadi, ketika berhadapan dengan orang-orang yang mencoba mengganggunya, Jin benar-benar menghancurkan mereka. Di bawah beban kekuatannya yang menghancurkan tulang dan meluluhlantakkan mereka selama bertahun-tahun. Dia menaklukkan orang-orang jahat dimanapun dia pergi, terus-menerus menghancurkan mereka yang mengganggu kedamaian dunia, hingga suatu hari, seorang pria mendatanginya dengan menyarankan pendapat yang berbeda. Pria itu berpikir bahwa Jin terlahir di dunia yang salah. Dan itu membawa kita kembali ke masa kini, bocah kita berjalan seperti seorang cat. Untuk menghadapi para pecundang di depannya, setelah sudah meluluhlantakkan tumpukan mayat. Bro hanya ingin menambah jumlah pembunuhannya dan menolak menjawab pertanyaan apapun. Dia melemparkan salah satu dari mereka sendiri ke kaki tangan di depan, saat salah satu dari mereka menangkap pria itu. Bocah kita menyergap dengan tendangan secepat kilat, dan membantai yang lainnya. Temannya ditinggalkan dalam kengerian karena Jin hanya mengirim pria ini. Dengan kawah di dinding yang muncul, tak berbeda dari monster sialan yang tidak tahu cara berhenti. Ketakutan, pria itu mencoba melarikan diri tapi sia-sia. Hanya jeritannya yang menyakitkan mencapai para tawanan di lantai bawah. Si gadis malang mengira bahwa jeritan ini berasal dari yang lain. Dia benar-benar mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya Jin ini. Hakama dengan santai mengungkapkan bahwa pria ini adalah dewa yang berjalan. Dan bahwa mereka tidak perlu khawatir karena dia akan menangani semuanya sendiri. Sekarang mereka perlu mengikuti instruksinya untuk pergi keluar. Tapi menakutkan bagi si gadis malang bahwa mereka akan diselamatkan. Pemimpin bandit itu tidak mudah dikalahkan. Meski dia punya bakat sihir ilahi yang kuat dalam pertarungan kekuatan fisik. Sulit membayangkan ada yang bisa mengalahkannya. Tapi sementara Poir memikirkan hal-hal tak berguna itu. Anak kita sudah membuat pria itu gemetar berlutut.
Sang bos memohon Jin untuk berhenti, menawarkan gumpalan uang bahkan menambah budak ke dalam tawarannya. Ngomong-ngomong, saudara Power disimpan di ruangan ini. Jin jijik hanya dengan saran ditawari budak. Dia membunuh orang lain di depan sang bos. Sementara pemimpin bandit itu bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Bahkan seni spiritualnya pun sepertinya tidak bisa diaktifkan di hadapan otot ilahi pria ini. Maksudku, kekuatannya. Tapi lebih dari itu, misteri mengapa Jin mendapatkan semua kekuatan ini. Lucunya, anak kita menyebut badut ini sebagai penjahat setengah matang karena yang asli setidaknya punya nyali untuk lari ketika tahu mereka kalah kelas. Tapi pemimpin bandit ini bersama anak buahnya. Semuanya adalah bajingan sombong yang meremehkan orang lain. Membohongi diri sendiri bahwa mungkin mereka bisa menang, tapi saat mereka takut kekalahan di depan mata, mereka mulai memohon. Jujur, penghinaan verbal ini memuaskan. Dan mengikuti saran anak kita, pemimpin bandit itu menggerakkan kakinya untuk mulai berlari. Dia langsung menuju lift untuk menarik tuasnya, melepaskan senjata rahasia yang mereka kurung sebagai monster. Jin terkejut menemukan korupsi di bawah kendali mereka. Ini adalah binatang buas kuat yang diperoleh untuk seorang bangsawan tertentu. Yang menggangguku adalah bagaimana mungkin ungu Arnold Schwarzenegger di sini pun tak bisa lekas keluar dari kandangnya. Sang pemimpin bandit sangat senang memberi Jin sebuah tantangan. Bersumpah akan mengubah segalanya menjadi kekacauan saat makhluk itu mengaumkan pekik perangnya. Serangan pertama dilancarkan oleh monster terkutuk, yang mengayunkan pukulan untuk menghancurkan Jin di kakinya. Serangan itu terblokir. Memberikan kita pandangan akan otot raksasanya dalam prosesnya, pemimpin bandit terdiam takjub oleh kekuatan pantat Jin, maksudku kekuatan ototnya. Sementara itu, Jin membagikan bahwa ia benar-benar terlahir dengan tubuh superhuman. Memiliki serat otak beberapa kali lipat lebih tinggi dari orang biasa. Sekarang gilirannya menyerang, pria ini menendang makhluk itu ke belakang. Sebelum bersumpah akan mengeluarkan lebih banyak kekuatannya, Bro menembakkan gelombang Kamehameha. Seperti Goku atau apa, menghancurkan monster itu berkeping-keping dalam satu tembakan. Semua ocehan itu dan pemimpin bandit kembali ke posisi semula. Berlutut lagi, Jin menatapnya sambil bertanya-tanya apa yang akan dilakukan sampah menyedihkan ini selanjutnya. Karena sudah kehabisan akal, Bro mencoba mengelak. Memohon untuk diampuni tapi raja berambut putihku yang mulia membalas dengan pukulan kait ke wajahnya. Menolak segala kemungkinan pengampunan, dengan masalah terselesaikan dia mengambil kembali aura farming gripnya. Dan meminta maaf pada anak-anak sebelumnya untuk menunggu. Pertama Bro ingin memeriksa dokumen-dokumen. Untuk mengumpulkan bukti langsung atas kejahatan mereka. Dia membuka laci dan menemukan set catatan yang menarik. Hanya dengan sekali lihat, mungkin membuatmu berpikir bahwa pria ini telah mendapatkan jackpot. Tapi tidak, bocah kita sama sekali tidak tahu apa yang sedang dia baca. Saat ini bahasanya asing baginya, jadi dia terlalu intens untuk meminta bantuan Hakama. Bahkan begitu, Jin tidak bisa menebak mengapa para bandit ini menggunakan yang terkorupsi. Untuk mengonfirmasi kecurigaannya, dia memeriksa sisa-sisa monster yang dia kalahkan. Dengan cara ini, dia dapat mengakses kamera nanomesin yang mengambang di sekitar ruangan. Jin ingin memeriksa rekaman setidaknya dari minggu lalu, dan menemukan rekaman yang dia sukai. Ternyata satu bangsawan ini datang kepada mereka dengan monster itu, dan menolak menjelaskan niatnya dengan makhluk itu. Sebaliknya, dia meninggalkan mereka petunjuk kecil. Penjahat licik ini mengisyaratkan kehancuran negara. Segera, Jin mencatat detail ini untuk nanti sementara adegan beralih ke anak-anak yang lolos dari perang penahanan akhirnya bertemu kembali dengan adik laki-lakinya. Keduanya berpelukan dalam pelukan panjang, merasa aman bahwa tidak ada dari mereka yang terluka parah. Dia berbalik dan menyapa Jin sebagai dewa, berterima kasih atas semua usahanya. Sementara sang kakak menolak menerima gelar itu. Selain itu, dia penasaran dengan orang-orang yang mengenakan seragam merah yang saat ini menangkap para bandit. Ternyata mereka seharusnya adalah anggota staf guild. Sebenarnya, orang dengan rambut dan janggut yang megah yang berdiri dekat mereka adalah master guild kota mereka. Pria yang sama tertarik pada Jin dan mendekat untuk menanyakan apakah dia terlibat dalam insiden itu. Bocah kita mengkonfirmasi kontribusinya, memohon Padrak untuk memperkenalkan dirinya secara formal sebagai master guild dan berterima kasih atas usahanya. Dia melirik pria itu, terpukau bagaimana seseorang bisa mengalahkan begitu banyak orang tanpa terkena satu pukulan pun, meski berpenampilan seperti spesies inferior. Padrak bisa tahu pria ini bukan main-main. Sang master guild berbagi bahwa insiden itu mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Permintaan pemusnahan bandit berada di titik tertinggi sepanjang masa. Ini membuat Jin penasaran karena dia pikir tuan manapun akan berusaha keras memprioritaskan
Penangkapan para bandit. Sang Master Guild tertawa, berargumen bahwa bahkan Tuan pun tidak memiliki wewenang setinggi itu. Menangani kejahatan. Dianggap sebagai tugas anggota Guild, mereka yang bersumpah setia kepada Raja. Bahkan jika Lord Capian, penguasa wilayah itu, melakukan kejahatan, mereka harus melaporkan situasinya kepada Raja. Meskipun sesuatu seperti itu tampaknya tidak mungkin, Padrak yakin dengan asumsinya. Sementara Jin membandingkan situasi dari 100 juta tahun yang lalu. Menyadari bahwa seorang tuan mewakili seorang wali kota dan guild bertindak seperti polisi. Namun, Lord Capian bukanlah seseorang yang bisa dipercaya dengan mudah. Jin memutuskan untuk menyerahkan semua dokumen yang dia pulihkan dari para bandit. Bertanya-tanya apakah dokumen itu bisa berguna bagi guild, sang Master Guild membaca salah satunya. Hanya untuk menyadari bahwa itu adalah daftar lengkap mereka yang berdagang dengan para bandit. Berkat daftar ini, mereka bisa dengan mudah menangkap seluruh kelompok. Penasaran, Jin bertanya apakah nama tuan kota juga ada dalam daftar, tetapi cukup mengesankan. Nama Lord Capian tidak ditemukan dimanapun, membuatnya menjadi penjahat licik yang menyembunyikan jejaknya. Untuk saat ini, Jin tidak bisa berbuat banyak tentang situasi ini. Dia telah membantu membebaskan para budak, jadi dia ingin tahu apa yang akan terjadi pada mereka sekarang. Sang Master Guild meyakinkan mereka bahwa Guild akan mengambil tanggung jawab untuk mengembalikan mereka ke rumah dengan aman jika laporan kehilangan telah diajukan. Tetapi bagi mereka yang tidak memiliki hal seperti itu, sayangnya mereka tidak punya tempat untuk pergi. Sistemnya buruk karena menolak untuk memperhitungkan kasus-kasus seperti Poir dan Nino yang kehilangan orang tua mereka, jadi Jin meminta tempat penampungan untuk menampung mereka. Mengejutkannya, era ini bahkan tidak memiliki tempat penampungan di kota. Padrak hanya bisa mencari pekerjaan untuk anak-anak ini, tetapi karena keduanya diklasifikasikan inferior. Melakukan itu juga akan sulit. Anak-anak itu merajuk sementara Jin kecewa bahwa semuanya sama di dunia ini. Dia tidak ingin meninggalkan anak-anak ini sendirian. Bahkan jika tidak ada tempat untuk bekerja, tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya, jadi dia bertanya pada mereka. Apakah kedua anak ini bersedia bekerja di suatu tempat jika mereka memiliki kesempatan? Poir setuju dan ingin mencobanya, yang mengingatkan Jin pada ksatria emas Argus yang pernah menawarkan bantuan jika diperlukan. Di adegan berikutnya, kita berada di ibu kota kerajaan Kromosya. Untuk mengunjungi Argus, ksatria suci sedang dalam perjalanan pulang ketika tiba-tiba ia merasakan kedinginan yang tiba-tiba tanpa alasan. Sampai di kediamannya, ia menyuruh tim untuk beristirahat hari ini. Argus kembali ke kamarnya, disambut oleh rombongan pelayan dan kepala pelayan yang menyambutnya dengan bangga dan kemuliaan. Hal pertama yang dilakukannya adalah meminta pembaruan, dan dari reaksi para pelayannya, ksatria suci dapat menyimpulkan bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Sang kepala pelayan meminta maaf karena mengganggu tuannya tepat saat ia baru kembali. Sementara ini terjadi, adik perempuannya menyaksikan adegan dari atas. Dengan tatapan tajam, Argus menerima laporan dan langsung merasa pusing. Situasinya jauh lebih buruk daripada yang dia kira. Karena seorang penyerbu tampaknya muncul di dalam ibu kota dan mengamuk. Pertanyaan tentang bagaimana ia masuk kurang penting baginya. Tetapi siapa yang membantu mengarahkan binatang itu ke dalam adalah masalah sebenarnya. Tebakan terbaiknya adalah bahwa itu seseorang dari Akademi Harness, tempat yang penuh dengan orang-orang mencurigakan, yang merencanakan kehancuran mereka. Bagaimanapun, dia sangat membutuhkan kawan untuk mengendalikan situasi ibu kota. Dan pada saat ini, Jin dan kelompoknya melanjutkan perjalanan mereka ke ibu kota. 3 hari berlalu dalam misi pemusnahan. Poir mulai bertanya-tanya, jika memang ada pekerjaan untuk makhluk rendahan seperti mereka di ibu kota. Sebagai pria baik hati, Jin meyakinkan mereka bahwa kemampuan membaca dan menulis mereka sudah merupakan keunggulan besar. Jadi, dia mendorong anak itu untuk lebih percaya diri. Hakama di sisi lain, menunjuk ke kejauhan dan berbagi bahwa ibu kota sudah dekat. Anak kita benar-benar terpukau ketika dia menatap keindahan megah ibu kota kerajaan. Menjelang malam, mereka tiba di dalam ibu kota. Tempat ini ramai dengan orang-orang di mana-mana. Hakama mengungkapkan bahwa ibu kota bergantung pada impor, yang berarti setiap jenis barang tersedia di sini. Bahkan pakaian kodama yang pernah mereka sebutkan. Jin merasa itu menarik dan semuanya. Dan memperhatikan sekelompok mutan serangga juga. Ada banyak sekali ras di sekitar sini, menunjukkan bagaimana mereka semua berkembang secara berbeda. Jalan-jalan bersih, keamanan juga nomor 1 di ibu kota. Tapi bahkan dengan semua keuntungan itu, ada beberapa bagian yang menjijikkan. Jin merenungkan bahwa setiap era memiliki segudang masalahnya sendiri. Dia bertanya kepada Hakama tentang ujian masuk akademi.
dan mengetahui bahwa itu akan diadakan minggu depan. Mereka akan menunggu sampai ujian dimulai, tetapi mendengar percakapan mereka. Seorang gadis berambut pirang bertanya-tanya apakah kelompok ini tertarik masuk Akademi Harness. Terutama karena mereka semua terlihat seperti spesies rendahan. Kita tiba di kamar hotel. Hakama dan Nino melompat ke atas tempat tidur yang nyaman. Mereka akhirnya bisa tidur di tempat yang layak, dengan tujuan awal Jin untuk mencapai ibu kota. Tugasnya sudah selesai, ini membuatnya bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Karena meskipun ini era baru, dia tetap harus mencari cara untuk menghasilkan uang demi bertahan hidup. Ngomong-ngomong, Bro mendapat sejumlah uang untuk membasmi para bandit. Tapi dia tahu itu tak akan bertahan selamanya, apalagi untuk mereka berempat. Lalu ada masalah tambahan untuk mencari pekerjaan bagi anak-anak ini, dan solusi segera. Untuk ini adalah pertemuan dengan Argus. Namun saat ini, mereka tak tahu apapun tentang lokasi pria itu, atau koneksi apa yang bisa mengarahkan mereka padanya. Jin mempertimbangkan sejumlah opsi, mengutamakan penyelidikan terhadap koruptor terlebih dahulu. Dia tahu ada orang-orang di era ini, berusaha memanfaatkan monster semacam itu untuk tujuan mereka sendiri. Para koruptor pada dasarnya adalah makhluk yang sangat berbahaya, jadi mereka tidak bisa dibiarkan kali ini. Dia menolak membiarkan yang hidup menghadapi kepunahan total lagi, bagaimanapun juga dia dengan santai bertanya pada Hakama. Apa yang dilakukan orang-orang di negara ini ketika harus meneliti sesuatu? Rupanya mereka membaca buku tentang subjek tersebut atau berkonsultasi dengan orang yang berpengetahuan. Buku-buku itu sendiri cukup mahal, bahkan di desa. Mereka harus membaca buku bersama-sama hanya untuk bisa membelinya pada saat yang sama. Ibu kota kerajaan memiliki perpustakaan yang spektakuler, memungkinkan penelitian menjadi jauh lebih mudah. Jin menyukai ide itu karena sekarang dia bisa memanfaatkan perpustakaan itu untuk keuntungannya dan mencari petunjuk. Tentang laboratorium yang ditinggalkan Kagura di adegan berikutnya, Bros. Di meja resepsionis, tetapi gadis itu secara terbuka menolaknya menggunakan fasilitas tersebut. Karena buku dianggap sebagai properti nasional yang sakral. Mereka tidak mengizinkan sembarang orang masuk secara gratis. Hanya siswa dari akademi yang diakui atau bangsawan yang diizinkan menggunakan tempat seperti itu. Sekali lagi mempersulit situasi untuk anak kita. Hakama dengan lucunya mengingatkan Jin bahwa Bro bahkan tidak bisa membaca dalam kondisinya saat ini. Meskipun dia berusaha sebaik mungkin untuk mempelajari huruf, dia akan membutuhkan waktu untuk sepenuhnya menguasai bahasa itu. Bro menggaruk-garuk kepalanya seperti dia punya ujian untuk dipersiapkan. Sementara dua pria berjubah diam-diam memata-matai mereka sebagai bagian dari misi mereka. Mereka mendatangi Jin untuk sekadar mengobrol, tetapi sebenarnya ini adalah percakapan yang dimulai dengan pukulan keras. Anak kita secara refleks langsung menangkap tinjunya. Sebelum mengejek pria itu karena memiliki tata krama yang luar biasa. Dalam perkenalannya, begitulah keamanan kota ini ketika orang-orang menyerang seperti ini. Tetapi pria itu tetap arogan dan Jin menangkis tinjunya ke udara, mengalihkan ledakan sihir yang kuat. Petarung itu memujinya karena memiliki insting yang tajam. Sementara Poir tidak bisa memahami bagaimana orang-orang ini secara terbuka menggunakan kekuatan ilahi. Di tengah zona sipil, anak kita ingin tahu apa masalah dengan para pecundang ini. Dia cepat menyadari bahwa ada yang memasang target di kepalanya. Tapi itu justru menguntungkannya, meski para preman ini mengancam kelompok Jin untuk pergi dari ibu kota kecuali mereka ingin menghadapi bahaya. Jin sama sekali tidak goyah dari posisinya, malah mengajak si pria untuk mencoba menyerangnya lagi. Hanya untuk mendapatkan tinjunya tertangkap dan benar-benar dihantam ke tanah keras. Setelah memberikan pelajaran realita pada salah satu dari mereka, dia menoleh ke yang lain, yang sedang menembakkan ledakan sihir tepat ke arahnya. Jin menolak untuk menghindar, dan menahan serangan berapi itu langsung, membuat pria ini berpikir dia berhasil memberikan kerusakan serius. Tapi dari asap muncul sebuah tangan saat dia cepat-cepat meraih pria itu dan mengangkatnya. Seolah-olah dia tidak berbobot sama sekali. Dengan nada serius, Jin mengejek mereka karena lemahnya menyedihkan. Sambil menantang mereka, itu pun jika mereka masih punya kemauan untuk mencoba. Bro ini benar-benar Gojo Satoru-nya cerita ini. Sementara itu, korbannya sedang mempertanyakan bagaimana caranya. Spesies level rendah mampu memiliki kekuatan sebanyak itu. Tiba-tiba, pasukan ksatria menghentikan pertarungan. Karina lah yang kesal, karena harus mengganggu hari liburnya untuk masalah ini. Gadis itu bahkan tidak peduli dengan para penyerang yang menyerang Jin. Dia hanya ingin memasukkan Hakama dan cowok kita ke penjara untuk terakhir kalinya. Sangat menguntungkan Jin, menyebabkan keributan yang menarik perhatian seseorang yang terhubung dengan Argus, meski dia saat ini sedang berteriak-teriak di wajahnya setelah membubarkan perkelahian jalanan.
Karina melihat Jin dan langsung bersemangat karena yakin akhirnya menangkap spesies inferior Jin membuat onar di kota lagi. Dia baru saja akan mulai menasihatinya, tapi seorang penonton demi human di dekatnya mendekati dan mengakui bahwa dia melihat semua yang terjadi. Penonton itu menjelaskan bahwa Jin sebenarnya adalah pihak yang diserang duluan, dan dia hanya membela diri selama pertarungan. Karina memeriksa wajah para penyerang. Dia cepat menyadari bahwa mereka adalah junior pengacau. Bodohnya yang biasa dari Akademi Harness. Diam-diam, dia berharap adik perempuan Kapten Suci tidak terlibat dalam kekacauan ini lagi. Jin bertanya pada Karina apakah dia sedang patroli dan mempertanyakannya, menunjukkan bahwa dia pikir anggota guild biasanya menangani tugas seperti ini. Di sekitar kota, Karina menjawab bahwa dia hanya menjalankan tanggung jawab malamnya untuk menjaga ketertiban saat dalam perjalanan mengunjungi kafe terdekat. Sekarang setelah dia melihat sendiri Jin mengalahkan beberapa siswa kuat dari akademi. Dengan mudah, Karina mulai merasa bahwa kecurigaan kaptennya sebelumnya tentang manusia inferior yang disebut ini mungkin benar. Dia lalu mencoba berdalih dan meminta Jin untuk menghindari masalah lagi. Tapi Jin tidak membiarkannya pergi dengan mudah dan malah memanfaatkan kesempatan untuk memintanya mengawalnya agar bisa bertemu Kapten Argusnya. Setelah akhirnya mendapat audiensi dengan Kapten Argus dari Divisi ke-7. Manusia purba itu langsung menuju inti dan meminta pria itu untuk mempekerjakan mereka, mengingatkan Argus bahwa dialah yang sebelumnya menawarkan bantuannya. Ketika Argus bertanya tentang anak-anak yang ikut bersamanya, Jin menjelaskan bahwa dia akhirnya menghadapi para bandit yang telah dicari Argus dan berhasil menangkap mereka sebelum menyerahkan mereka ke guild. Argus menjadi gelisah karena dia sulit percaya bahwa seseorang yang terlihat seperti spesies inferior bisa menyelesaikan semua itu dengan begitu cepat. Jin kemudian melanjutkan dengan menjelaskan bahwa dia membawa serta Nino dan kakak perempuannya, Pearl. Karena mereka tidak punya siapa-siapa lagi untuk diandalkan dan orang-orang akan memperlakukan mereka buruk. Karena dianggap sebagai spesies inferior. Karena itu, Jin meminta sang kapten, apakah dia bisa mengatur semacam pekerjaan untuk mereka. Kapten Argus mengingatkan manusia purba itu bahwa dia tidak punya kewajiban terhadap mereka, tetapi Jin berargumen bahwa dia bersedia mengambil tanggung jawab atas anak-anak itu karena dialah yang menyelamatkan mereka. Argus merasa alasan ini menarik, sementara anak-anak memandang penyelamat mereka. Dengan ekspresi penuh harap, sang kapten kemudian cepat-cepat membentuk sebuah ide dan memutuskan untuk menggunakan anak-anak itu sebagai alat tawar. Dengan tenang dia memberitahu Jin bahwa dia akan mengizinkan anak-anak itu tinggal di tempatnya dan bekerja di sana. Hanya jika Jin setuju untuk bekerja sebagai guru di akademi. Jin menerima syarat itu tanpa berpikir panjang, dan tak lama kemudian anak-anak itu berganti pakaian menjadi seragam pelayan. Poire mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada kapten, sementara sang kapten memerintahkan pelayan-pelayannya yang lain untuk mendidik mereka dengan baik dan memastikan tidak ada diskriminasi yang terjadi. Saat Jin berjalan pergi bersama Argus, dia bertanya kepada kapten jenis imbalan apa yang terlibat dalam pekerjaannya sebagai instruktur. Argus menjelaskan bahwa meskipun dia tidak memiliki gambaran jelas dari mana Jin sebenarnya berasal, Nurani memberitahunya bahwa Jin adalah orang yang dapat dipercaya. Sang kapten kemudian langsung menuju ke inti permasalahan dan memberitahu Jin bahwa dia ingin Jin menyusup ke Akademi Harness. Jin menjadi serius dan meminta penjelasan yang tepat. Dan Argus mulai menggambarkan perebutan kekuasaan yang sedang terjadi di dalam ibu kota. Menurutnya, beberapa faksi terkunci dalam perang dingin yang sunyi untuk mengendalikan tahta. Karena sang raja sakit kritis dan mungkin menghembuskan napas terakhir kapan saja sekarang. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa selain konflik suksesi yang biasa, ada juga individu-individu yang tidak memiliki hak sah atas tahta, tetapi tetap ingin merebut kekuasaan. Rupanya orang-orang ini sangat berbahaya, dan bahkan menggunakan koruptor, yang disebut penyerbu oleh orang-orang di era ini, sebagai senjata untuk memajukan rencana mereka. Jin teringat Lord Sapian dan mulai menyadari bahwa mungkin ada sosok yang bahkan lebih merepotkan darinya. Sang kapten mengatakan bahwa dia ingin mengungkap orang-orang ini dan menemukan markas tersembunyi mereka. Dan tempat yang saat ini paling dia curigai. Apakah ini Akademi Harness? Argus kemudian mengetuk pintu dan memperkenalkan Jin kepada adik perempuannya, Miria Olten. Dia menjelaskan bahwa Miria bersekolah di akademi dan akan memandunya ke sana. Miria langsung menunjukkan lidahnya yang tajam dengan menyebut Jin spesies rendah yang inferior. Sama seperti yang dilakukan Karina sebelumnya. Sang kapten dengan cepat mencoba menghentikannya dan mengingatkannya bahwa berbicara seperti itu tidak sopan. Namun, dia terus bersikeras.
bahwa dia tidak setuju memberikan tugas sepenting ini kepada seseorang yang dia anggap sebagai spesies inferior. Jin menunjuk sikap tidak sopannya, yang membuat sang kapten malu dan dia meminta maaf atas perilaku adiknya. Karina mendekati Jin dan berbisik pelan bahwa Miria sebenarnya sangat cakap. Tetapi dia sangat tidak menyukai spesies inferior. Arya terus melemparkan hinaan kepada Jin, dan mengklaim bahwa dia tidak melihat Jin sebagai seseorang yang memenuhi syarat untuk mengambil peran sebagai instruktur. Hakama kemudian memperburuk situasi, dengan santai mengungkapkan bahwa wali Jin bahkan tidak bisa membaca. Namun, Hakama segera melanjutkan dengan memuji betapa kuat dan cakapnya Jin sebenarnya. Kata-katanya tiba-tiba membuat Karina menyadari bahwa Miria adalah orang yang sebelumnya meminta murid-murid akademi untuk menyerang Argus. Sang kapten berulang kali meminta maaf lagi dan berjanji akan mendisiplinkan adiknya dengan benar. Jin mengubah topik dan bertanya kepada Argus apa sebenarnya yang diharapkan untuk diajarkannya di akademi. Argus menjawab bahwa dari pengamatannya, Jin tampaknya cukup terampil dalam seni roh. Itulah mengapa dia percaya Jin akan menjadi orang yang sempurna untuk mengajarkan dasar-dasar fundamental. Dia kemudian menyebutkan 4 seni roh dasar yaitu penyalaan, pelepasan, pembekuan, dan penyembuhan. Dan menjelaskan bahwa kemampuan menggunakan bahkan 2 dari mereka sudah seharusnya dianggap cukup. Mendengar bahwa dasar-dasar di sini hanya terdiri dari 4 seni roh, Jin menyadari bahwa pemimpin bandit sebelumnya sebenarnya cukup terampil. Kemampuan yang dia gunakan sudah bisa dihitung sebagai seni roh khusus. Di tempat ini Jin tersenyum diam-diam saat dia memutuskan bahwa dia mungkin akan mengubah cara orang-orang di era ini memahami kekuatan khusus ini. Cerita kemudian beralih ke seminggu kemudian ketika akhirnya tiba waktunya bagi Hakama untuk mengikuti ujian masuk di akademi. Argus masuk bersama dengan Jin karena dia ingin Jin mengambil tanggung jawab atas tugas instruktur. Tahun ini tampaknya setiap tahun satu divisi dari Ordo Ksatria harus mengisi posisi ini dan kali ini giliran divisi ke-7. Sementara Jin berjalan diam-diam di belakang mereka, pria gemuk bernama Ruthman terus menatapnya sepanjang waktu. Mereka akhirnya tiba di kantor kepala sekolah dan Argus dengan hormat menyapanya. Kepala sekolah tersenyum ketika melihat mantan muridnya begitu sukses di Ordo Malam. Dia kemudian menyebutkan perjuangan faksi yang sedang berlangsung di dalam negeri dan tiba-tiba mulai mengkritik Jin, berargumen kepada kapten bahwa dia seharusnya tidak memperlakukan akademi dengan begitu ringan sehingga mengirimkan orang yang inferior spesies untuk menangani peran penting seperti itu. Sang kapten dengan tegas bersikeras bahwa Jin lebih mampu daripada siapapun di divisinya. Ketika Tuan Guita yang kurus itu menyadari bahwa kepala sekolah tampaknya siap menerima Jin sebagai instruktur mereka, dia dengan cepat menolak ide tersebut. Dia kini mengambil alih peran menghina manusia kuno malang itu dan dengan kuat berargumen bahwa mereka tidak bisa membiarkan manusia inferior mengambil posisi seperti itu. Kepala sekolah kemudian menoleh ke arah Tuan Ruthman dan meminta pendapatnya mengenai protes ini. Si pria gemuk itu dengan santai setuju dengan kekhawatiran tersebut, tetapi kemudian menyajikan argumen praktis tentang reaksi balik yang mungkin mereka hadapi dari para siswa dan instruktur lainnya. Kepala sekolah kemudian bergabung dengan protes itu juga dan mengakui bahwa dia memiliki kekhawatiran yang sama. Jin menyadari dirinya sedang dibicarakan tanpa diikut sertakan. Jadi dia melangkah maju dan membela dirinya sendiri sebelum dengan hormat menyapa mereka. Dia dengan tenang memperkenalkan dirinya dengan tata krama yang tepat, menunjukkan bahwa dia bisa tetap tenang. Bahkan saat diejek secara terbuka, dia kemudian mengajukan pertanyaan langsung kepada para tuan. Bertanya-tanya apakah mereka menilainya karena dia terlihat seperti spesies inferior, atau karena mereka percaya dia tidak memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk peran tersebut. Sang kepala sekolah tersenyum dan menjawab bahwa satu-satunya hal yang mengkhawatirkan mereka adalah apakah dia benar-benar memiliki kemampuan yang diperlukan, dan dia bertanya apakah dia bisa membuktikannya kepada mereka. Ketika Argus menyarankan agar kepala sekolah mengujinya sendiri, dia setuju dan pertempuran tiruan cepat diatur di lapangan latihan seni roh Akademi Harness. Tikus kurus yang licinlah yang maju menghadapi Jin sambil tertawa, sambil berkata bahwa setidaknya Jin tidak akan terlalu mempermalukan dirinya karena hanya ada sedikit siswa di sekitar hari ini. Kepala sekolah kemudian menjelaskan aturannya dan memperjelas bahwa mereka hanya boleh bertarung menggunakan seni roh, karena itulah tepatnya yang dia harapkan dari tutor baru mereka untuk diajarkan di akademi. Beberapa siswa berkumpul untuk menyaksikan pertandingan, termasuk Miria yang berdiri di antara para penonton. Dia bersemangat karena ini adalah pertama kalinya dia akan melihat si tikus kurus secara pribadi terlibat dalam pertempuran. Jin sudah mengerti bagaimana ini akan berakhir.
Namun dia mengeluarkan napas pelan dan membiarkan institut menyaksikan kekuatannya sendiri. Namun, Argus mulai merasa tidak pasti. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar akan melihat orang yang direkomendasikannya bertarung di depan orang lain. Dan dia khawatir Jin mungkin akhirnya mempermalukannya di depan semua orang. Tuan Guita, di sisi lain, terlihat sangat bersemangat dan tampak ingin segera mengakhiri pertandingan. Sambil menempatkan Jin pada tempatnya, dia dengan cepat menyatakan akan mengambil langkah pembuka dan segera meluncurkan bola api besar yang dia yakini cukup untuk mengalahkan Jin. Dalam satu serangan, Jin dengan tenang menghindari serangan itu dengan mudah, sementara si tikus kurus masih tetap yakin bahwa dia akan memenangkan kontes ini. Dan membuktikan sang kapten salah tentang penilaiannya, dia kemudian melanjutkan dengan serangan andalannya yang disebut tombak petir, sementara Jin terus menghindari setiap pukulan. Dan perlahan-lahan membuatnya kesal, sementara si tikus kurus percaya bahwa yang bisa Jin lakukan hanyalah terus kabur. Jin sendiri diam-diam menghela napas dan berpikir bahwa kekuatan semacam ini tidak pernah dimaksudkan untuk digunakan melawan manusia, namun karena tidak ada pilihan lain, Jin akhirnya memutuskan untuk mendemonstrasikan kemampuannya. Dan dengan sengaja mengungkapkan seni roh unik, dia menggunakan serangan manipulasi gravitasi dan memaksa si tikus kurus, Tuan Gita, terjatuh ke tanah, menindasnya di sana. Dan memperjelas bahwa dia tidak pernah punya peluang dan bahwa kesombongannya tidak berarti apa-apa. Pada akhirnya, kepala sekolah dan Tuan Ruthman, si pria gemuk, sama-sama terkejut dengan apa yang mereka saksikan, bahkan Argus dan saudarinya Miria berdiri di sana dengan mulut terbuka setelah melihat pertunjukan kekuatan yang begitu bersih, yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya, ketika mereka bertanya apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Jin dengan tenang menjelaskan bahwa dia hanya memanipulasi gravitasi di sekitar Tuan Gita, ketika dia mendengar orang-orang mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, Jin tersenyum diam-diam. Saat dia menyadari betapa banyak yang harus dipelajari oleh para siswa serta para instruktur akademi, Tuan Gita menggeretakkan giginya dalam frustrasi saat dia terbaring rata di tanah. Terlihat sangat menyedihkan, karena rasa kasihan yang tulus terhadap pria tua keriput itu. Pahlawan kita akhirnya melepaskan tekanan gravitasi yang menindihnya. Rita mengalami kejatuhan mental, berteriak bahwa teknik spiritual seperti itu seharusnya tidak ada. Dia bersikeras bahwa orang rendahan itu pasti menggunakan trik ilegal. Pemuda kita diam berdiri di sana dan menahan cacian verbal seperti seorang juara. Sementara si tua itu menjerit-jerit di hadapannya seperti seorang Karen yang menyaksikan pertukaran itu. Kepala sekolah dengan tenang mengambil keputusan. Para siswa di sekitarnya juga terkesan. Miria khususnya tidak bisa memahami bagaimana dia mengendalikan kekuatan ilahi sebanyak itu. Biasanya, bawahan hampir tidak memiliki apapun. Rasa penasarannya melonjak. Dan dia bertekad untuk mengungkap siapa Jin sebenarnya. Adegan beralih ke upacara penyambutan 1 minggu kemudian. Kepala sekolah mengumumkan bahwa Akademi Harness didirikan untuk melatih prajurit yang mampu menghilangkan ancaman invasi. Siapapun yang terlalu lemah untuk mengikuti tidak punya tempat di dalam temboknya. Namun, mereka yang berhasil dijamin masa depan penuh status dan pengaruh. Mengamati dari atas, beberapa demi manusia yang berdiri di dekat Miria terkejut melihat betapa banyak pendatang baru yang berkumpul. Cukup banyak dari mereka bahkan tidak berasal dari keluarga bangsawan. Seorang demi manusia singa bernama Rias menyapa Miria dengan santai. Dia menyebutkan bahwa tak terduga melihatnya menghadiri upacara penyambutan secara langsung. Sambil mengobrol, dia tiba-tiba melihat seorang bawahan duduk di samping fakultas. Dan hampir tersedak, dia benar-benar kehilangan ketenangannya ketika Miria mengungkapkan bahwa orang rendahan itu ternyata adalah guru baru mereka. Dia meminta Rias untuk memberikan kesan pertamanya yang jujur hanya berdasarkan penampilan. Ketika dengan belak-belakan dia menggambarkan pria itu sebagai orang biasa tanpa istri dan tanpa kehidupan. Dia mengakui bahwa itu juga penilaian awalnya merasakan banyak tatapan menembus dirinya. Jin cepat menyadari bahwa dia tidak bisa mulai menyelidiki akademi terlalu terbuka. Dari hari pertama sebelum hal lain dia perlu mengubah citranya dari seorang yang tak berguna. Rendahan menjadi sesuatu yang lebih netral dan tidak mengancam saat ini. Rasanya seperti ada target besar yang dicat di punggungnya setelah upacara selesai. Akhirnya tiba waktunya untuk kelas pertamanya, sementara itu Lord Gita mengumpulkan siswa senior dan mengumumkan bahwa kelas reguler secara resmi kembali dimulai. Dengan belak-belakan dia memperingatkan mereka untuk tidak ketinggalan dari bakat baru yang menjanjikan yang bergabung tahun ini. Meski begitu dia dengan marah menuntut tahu mengapa sebagian besar kelas tidak hadir. Si tua itu tersenyum dalam hati sepenuhnya sadar bahwa banyak dari mereka lebih memilih mati
daripada duduk melalui pelajaran yang diajarkan oleh seorang rendahan si tikus licik itu. Bahkan bersusah payah menyebarkan kabar bahwa kuliah hari ini akan ditangani oleh Jin. Yang mengejutkan, profesor kita tampaknya tidak terganggu sedikit pun. Dengan percaya diri dia berdiri di podium dan memperkenalkan dirinya. Sebagai instruktur teknik spiritual baru, tanpa ragu Rius dengan tak tahu malu bertanya. Apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mengajar kelas paling elit? Di akademi bocah kita merespons dengan senyuman tenang. Mengatakan mereka akan segera mengetahuinya. Dia bahkan memberitahu manusia setengah singa itu bahwa dia bebas pergi jika kelas ini ternyata di bawah kemampuannya. Dengan itu ditetapkan, dia langsung menetapkan satu aturan. Dia memberitahu murid-muridnya, mereka tidak boleh menggunakan kekuatan ilahi terhadap manusia. Dalam keadaan apapun, untuk memperjelas alasannya, dia menjelaskan bahwa kekuatan ilahi dirancang untuk menekan kemampuan generasi para inhibitor. Namun, manusia pulih secara normal setelah terluka. Mengungkapkan bahwa tujuan sebenarnya selalu untuk menghilangkan para penjajah. Mendengar itu, seorang tukang bacot di belakang mulai mencela, menyebutnya lemah. Karena konon dia tidak memiliki kekuatan ilahi. Bocah itu bersikeras dia berhak menggunakan kekuatannya sesuka hatinya. Agak kesal, Profesor Jin mengundangnya untuk menguji apakah dia benar-benar selemah yang diklaim. Langsung di tengah kelas, dia menyuruh murid itu memukulnya dengan serangan terkuatnya. Anak itu tersenyum sombong, menyatakan dia tidak akan pernah masuk kelas lagi jika profesor sampai melukainya sedikit pun. Memanfaatkan kesempatan, dia memunculkan tombak petir yang berdesis dengan energi. Bahkan Lord Gita tegang, khawatir ruang kelas mungkin tidak selamat dari serangan sembrono seperti itu. Tanpa ragu, murid itu meluncurkan tombak itu langsung ke arah Jin, menghempaskan awan debu besar di seluruh ruangan. Semua orang mengira inferior hancur, tapi tiba-tiba sebilah pedang menembus kabut dan menancap di dinding di belakangnya, nyaris mengenai wajah buruknya. Jin dengan tenang menyatakan bahwa pedang itu bisa saja menembusnya sepenuhnya jika dia benar-benar berniat mengakhirinya. Dengan itu, dia menyampaikan pelajaran pertama semester ini. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan. Rias menyaksikan dalam diam, bertanya-tanya apakah teknik itu bahkan bisa disebut seni roh. Profesor Jin melanjutkan dengan lancar, menjelaskan bahwa inferior diberi label seperti itu karena mereka dianggap lemah. Kemudian, sebagai seseorang yang jelas jauh di atas mereka, dia bertanya apa yang akan menjadikannya demikian. Auranya memuncak saat dia menjawab pertanyaannya sendiri, menyatakan bahwa itulah yang disebut seorang guru. Selanjutnya, dia memberikan pelajaran kedua. Dia bertanya pada anak yang sama, apakah dia tahu kriteria yang diperlukan untuk mengaktifkan seni roh. Berlaga seperti itu adalah pengetahuan umum. Murid itu menjawab bahwa semuanya bermuara pada imajinasi yang jelas. Jika kamu membayangkan sesuatu dengan cukup jelas, roh-roh akan melaksanakannya. Profesor Jin setuju bahwa imajinasi penting, tapi menambahkan bahwa ada satu elemen kritis yang mereka semua lewatkan. Dia menjelaskan bahwa roh merespons panjang gelombang yang berbeda. Dan itulah yang benar-benar memicu tindakan mereka. Ada 8 panjang gelombang utama secara total. Di antaranya, pengapian, pelepasan, penyembuhan, dan pembekuan adalah 4 yang paling banyak diketahui orang. Namun, kendali gravitasi, kendali cahaya, kontrol atmosfer dan manipulasi ruang juga ada. Tuan Guita hampir tersedak melihatnya menggunakan kedelapannya dengan begitu santai. Dengan penemuan itu, pemuda kita secara resmi memulai kuliah pertamanya yang sesungguhnya di malam hari. Dia merenungkan di mana harus memulai penyelidikannya terhadap rahasia akademi. Kampus dipenuhi siswa di setiap sudut setelah pertunjukan di kelas. Dia adalah topik diskusi utama. Jika ingin jawaban, dia perlu akses ke tempat yang dilarang dimasuki siswa. Dalam perjalanannya, dia berpapasan dengan Miria. Tanpa ragu, dia langsung menanyainya untuk mengakui siapa dirinya yang sebenarnya. Dia membalas dengan bertanya, bagaimana mungkin dia menjadi apapun selain yang disebut inferior yang dilabelkan semua orang padanya. Dia mengakui, itu akan masuk akal jika bukan karena kemampuannya untuk memerintah. Kedelapan seni roh itu dikuasai dengan mudah, bahkan kebanyakan manusia setengah dewa pun tak mampu melakukannya. Anak kita ini hanya mengangkat bahu dan berkata itu tak serumit itu, membandingkannya dengan mengganti tab di antara panjang gelombang yang berbeda. Tentu saja, dia tahu dalam praktiknya lebih rumit daripada kedengarannya. Dia meminta mereka melanjutkan percakapan ini di tempat yang lebih pribadi. Sendirian, dia mengulangi pertanyaannya tentang siapa dia kali ini. Kali ini, dia mengaku hanya seorang manusia yang ditempatkan dalam tidur dingin. Di bawah desa Kodama selama beberapa juta tahun untuk menghiburnya.
Dia bertanya apa yang konon dia lakukan sebelum hibernasi. Jin menjawab dengan jujur bahwa dia pernah bertugas sebagai agen pasukan khusus untuk negaranya meski ribuan tahun telah berlalu. Dia mengingat hari-hari itu dengan jelas, seolah baru terjadi beberapa tahun lalu. Penasaran, dia menekan lebih jauh, bertanya mengapa seseorang yang berjuang untuk bangsanya akan disegel dalam tidur dingin. Dia merasa sedih mengakui bahwa dia gagal dalam misinya. Dia benar-benar percaya bahwa jika dia mendorong dirinya cukup jauh, dia bisa menyelamatkan semua orang. Tapi pada akhirnya dia gagal, dan dia kehilangan segalanya. Dia juga mengaku bahwa menjadi profesor bukanlah hal yang acak. Dia membutuhkan pengaruh dari keluarga Ulton. Berlanjut, dia bertanya padanya kemana mereka menuju. Dia segera menuntunnya ke sebuah ruangan berdebu dan kumuh. Dia menjelaskan bahwa ruangan itu dulunya adalah ruang penyimpanan tempat para instruktur menyimpan perlengkapan mengajar mereka. Di salah satu rak, patung burung hantu langsung menarik perhatiannya. Dia bertanya apa alasan sebenarnya dia membawanya ke sini. Jadi Miria mengaku bahwa dia telah menyelidiki ruang kosong aneh yang terletak tepat di sebelah ruang penyimpanan ini. Ruang itu terlalu besar untuk sekadar tidak terpakai, yang membuatnya yakin ruang itu menyembunyikan sesuatu yang penting. Tanpa membuang waktu, Profesor Jin dengan santai meraih dan mengambil patung burung hantu itu. Miria memandangnya dengan bingung, bertanya-tanya mengapa dia mengelus dekorasi tua yang berdebu. Saat dia memutarnya sedikit, rak-rak buku bergeser terpisah, mengungkapkan lorong tersembunyi yang mengarah lebih dalam. Dia dengan tenang mengucapkan selamat padanya karena benar tentang keberadaan ruang rahasia. Miria terdiam, tidak bisa memahami bagaimana dia memecahkan mekanismenya begitu cepat. Profesor kami dengan tenang menjelaskan bahwa ia memperhatikan burung hantu itu adalah satu-satunya benda bersih di ruangan yang terkubur di bawah lapisan debu tebal. Setelah itu, ia menyuruhnya untuk tetap tinggal di belakang. Sementara ia masuk untuk menyelidiki ruang mencurigakan itu sendirian. Terkejut, Miria dengan tegas menyatakan bahwa ia akan menemani sang profesor. Ia mengingatkannya, mungkin ada penyusup berbahaya di dalam dan ia mungkin tidak bisa melindunginya. Si pirang itu memperjelas bahwa kemampuannya tidak boleh diremehkan. Dengan percaya diri, ia mengklaim ia berada jauh di atas semua orang lain di kelasnya. Hanya kakaknya yang mungkin melampaui keahliannya. Mendengar itu, ia memutuskan untuk mempercayai kata-katanya. Keduanya dengan hati-hati menuruni tangga tua yang reyot, yang membentang jauh lebih dalam dari yang keduanya duga. Miria diam-diam mengapresiasi betapa nyamannya memerintahkan cahaya dengan mudah dalam kegelapan total. Jin dengan santai bercanda keras-keras bahwa tempat ini terasa seperti dungeon yang sempurna. Untuk monster muncul dalam game fantasi, membuat sang gadis bingung dengan referensi gamenya. Penasaran lagi, ia kembali menyinggung latar belakangnya sekali lagi. Ia bertanya apakah ia sudah memiliki tersangka dalam pikiran. Karena memburu ancaman konon adalah spesialisasinya. Ia tidak bisa menahan rasa terhibur melihat betapa cepatnya ia menerima ceritanya yang sulit dipercaya. Sebagai imbalan kecil atas kepercayaannya, ia mengungkapkan bahwa ia memiliki kecurigaan kuat bahwa Lord Ruthman mungkin terlibat entah bagaimana. Dia langsung bertanya mengapa dia begitu yakin. Profesor Jin menjelaskan bahwa, meskipun pria itu tampak karismatik saat mengajar, ada sesuatu yang sangat mengganggu tentang dirinya saat dia sendirian di momen-momen sepi itu. Si bajingan licik itu memberi kesan seperti seseorang yang pasti merencanakan sesuatu yang mencurigakan. Dia menjelaskan bahwa perilaku semacam ini umum di antara orang-orang yang benar-benar berbeda dari persona yang mereka tampilkan kepada dunia. Selain itu, dia merasa cukup jelas bahwa pria itu terlalu jeli untuk seorang guru. Miria mengaku awalnya dia mencurigai Lord Gita. Namun, Jin menepis teorinya dengan menunjukkan bahwa seseorang yang sama sekali tidak bisa mengendalikan emosinya tidak akan pernah bisa mengatur sesuatu yang benar-benar jahat. Yang mengejutkannya, dia bahkan sampai berkata bahwa si tua keriput gila itu mungkin sebenarnya baik hati. Akhirnya, keduanya mencapai dasar tangga, yang membuka ke sebuah aula besar yang penuh debu. Mata Miria membelalak kaget melihat labirin raksasa, yang tersembunyi tepat di bawah tanah akademi. Tiba-tiba, Jin berhenti berjalan karena dia sama terkejutnya. Bahkan dalam imajinasinya yang paling liar pun, dia tidak menyangka akan menemukan laboratorium Kagura tersembunyi di tempat seperti ini. Ketika Jin melihat pintu-pintu yang dilindungi oleh nanomesin, yang oleh orang-orang di era ini hanya akan disebut roh, dia menjadi yakin bahwa ini pasti benar-benar laboratorium Kagura. Miria menjadi gugup karena, meski sudah lama mencarinya, dia tak pernah berhasil menemukan pintu raksasa yang tersembunyi di bawah akademi ini. Jin menjelaskan bahwa orang biasa membutuhkan kunci akses khusus untuk membuka pintu seperti itu.
Dia ingat bagaimana Hakama mewarisi kunci di desa Kodama dulu. Dan yakin pasti ada seseorang di tempat ini yang mewarisi kunci serupa dengan cara yang sama. Namun, Jin sudah tahu bahwa dirinya secara otomatis memiliki akses penuh. Jadi dengan tenang dia mengangkat tangan ke depan. Sistem kunci langsung mengenalinya sebagai individu dengan tingkat otoritas tertinggi dan cepat membuka pintu untuknya. Saat gerbang besar perlahan terbuka, Jin bertanya-tanya apakah orang yang berusaha menggulingkan penguasa negeri ini mungkin juga adalah seseorang yang memiliki akses ke tempat ini. Sementara itu, Miria masih berdiri terpaku. Tak bisa mencerna bahwa sesuatu seperti ini ada di bawah akademi mereka selama ini. Dia lalu bertanya pada Jin apakah benar dia tak butuh kunci, dan Jin dengan santai berkomentar bahwa manusia kuno memang spesial dalam hal itu. Miria akhirnya mulai percaya bahwa kata-kata Jin mungkin benar, dan diam-diam mengikutinya lebih dalam ke bawah tanah, masuk ke lab tersembunyi. Di dalam, mereka menemukan beberapa koruptor terkunci di dalam kandang logam besar, dan anehnya, semuanya tetap tenang sepenuhnya tanpa menunjukkan tanda-tanda mengamuk. Jin teringat pada koruptor yang dikurung para bandit sebelumnya, dan mengingat bagaimana mereka juga tetap luar biasa tenang. Sampai akhirnya mereka dibebaskan, namun hal yang paling mengganggunya adalah pertanyaan bagaimana mungkin seseorang bisa mengangkut koruptor sebesar itu sampai ke tempat seperti ini tanpa ketahuan. Maria mengakui bahwa kecurigaan kakaknya tentang akademi ini mungkin benar adanya. Dia menyarankan agar mereka diam-diam bersembunyi di sini dan menunggu, supaya bisa menyergap siapapun yang bertanggung jawab atas hal ini. Karena pelakunya pasti akan kembali ke tempat ini cepat atau lambat. Namun, Jin berkata bahwa alih-alih berdiam diri dan menunggu, mereka harus segera menyegel akademi dan menangani koruptor-koruptor ini terlebih dahulu. Miria berargumen bahwa mereka tidak bisa membiarkan dalang di balik rencana ini melarikan diri, tapi Jin menjelaskan bahwa melindungi para siswa harus menjadi prioritas karena jika koruptor-koruptor ini mulai mengamuk, itu akan membahayakan setiap nyawa di akademi. Saat dia menyebutkan bahwa kakaknya mungkin akan membuat keputusan yang sama, gadis itu akhirnya setuju dengan pendekatannya. Jin kemudian menambahkan bahwa dia punya firasat buruk tentang semua ini, dan setiap kali dia merasakannya, instingnya biasanya terbukti benar. Dia berkata bahwa dia akan menyelidiki laboratorium lebih lanjut sendiri, dan memintanya untuk kembali ke atas dan membawa kakaknya supaya akademi bisa dikenakan jam malam, dan para siswa bisa dilindungi. Setelah mengirimnya kembali ke permukaan, Jin bergerak lebih dalam ke fasilitas bawah tanah, berharap menemukan beberapa petunjuk berguna. Sementara itu di permukaan, tikus kurus itu diejek karena kalah dari tutor baru. Meski begitu, dia masih menyebut Jin spesies inferior dan menyalahkannya karena merusak reputasinya. Kepala sekolah kemudian mendekati Tuan Gita dan menyuruh tikus kurus itu berhenti membuat gerakan aneh karena para murid mulai merasa tidak nyaman. Dia dipermalukan secara publik oleh kepala sekolah sebelum ditanya tentang Tuan Ruthman yang telah hilang sejak pagi itu. Kepala sekolah merasa kewalahan. Ketidakhadiran si pria gemuk hanya membuatnya semakin khawatir. Tepat saat itu, dia melihat awan gelap terbentuk di atas akademi dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, Miria bergegas menuju permukaan, tetapi saat dia keluar dari pintu, dia berhadapan langsung dengan Tuan Ruthman, pria gemuk yang telah hilang sejak pagi. Kini mengenakan ekspresi jahat murni yang jelas menunjukkan dia sedang berbuat onar. Kembali di lab, Jin memeriksa beberapa portal kemerahan aneh yang tampak berdenyut. Seolah-olah mereka hidup. Dia bertanya-tanya apakah benda ini sebenarnya hidup. Dan apakah Kagura adalah orang yang menciptakannya. Jin kemudian menemukan pesan kubus Kagura yang ditinggalkan. Bersama dengan injektor nano mesin, manusia kuno itu berharap kubus itu akan berisi petunjuk untuk membantunya memahami dan menyelesaikan situasi saat ini. Dia dengan cepat mengaktifkan kubus. Dan hologram Kagura muncul, dengan santai memegang kopi. Kagura sudah memperkirakan Jin akan mencapai fasilitas ini sebelum siapapun. Karena lab ini adalah yang terdekat dari tempat dia akan bangun. Doc menjelaskan bahwa di lab ini, dia sedang mengembangkan perangkat yang belum pernah dicapai manusia. Bahkan ratusan juta tahun yang lalu. Sebagian kecil kekuatan perangkat itu telah disegel di dalam penyuntik untuk digunakan oleh Jin. Dia memuji dirinya sendiri atas pencapaian ini. Sebelum akhirnya mengungkapkan bahwa alat yang mengejutkan itu, yang dia maksud sebenarnya adalah alat teleportasi yang tak pernah terbayangkan dalam imajinasinya. Apakah dia pikir Kagura mampu membangun sesuatu sebesar ini? Tapi sekarang semuanya mulai masuk akal. Argus menyebutkan bahwa para penyerbu muncul di seluruh kota. Tiba-tiba, alarm berdering di kepalanya karena siapapun yang memiliki perangkat ini kemungkinan berada di balik segalanya.
terutama dengan seluruh kebun binatang monster yang terkunci di bawah sini. Dia menyadari ada yang aneh dengan rekaman pesan ilmuwan gila itu. Alat teleportasi asli berwarna biru murni. Jika itu benar, lalu apa alat merah yang berdiri di depannya sekarang ini? Tepat saat jam di dekatnya berdentang 12. Alat itu aktif dengan dengungan keras. Jin bersiap, menguatkan diri untuk apapun. Mimpi buruk yang akan keluar darinya. Alih-alih, setiap penjajah di dalam kandang langsung lenyap tanpa jejak. Di permukaan, Argus dan Ksatria Suci menyaksikan mimpi buruk terburuk mereka terjadi secara langsung. Ratusan penjajah menghujani langit, turun ke ibu kota kerajaan. Terlihat seperti baru saja terjun ke pertandingan Battle Royale di bawah tanah. Pria gemuk berminyak itu menoleh ke Miria dengan senyum paling menyeramkan yang bisa dibayangkan. Dia mengejek dan bertanya mengapa Miria terlihat begitu tegang dan tidak sabar. Miria dengan dingin menyuruh babi yang bertanggung jawab atas semua ini untuk minggir kecuali dia benar-benar menginginkan perkelahian. Lord Ruthman mengakui dengan terkejut. Dia curiga dia sudah menyelidikinya cukup lama. Sayangnya untuknya, dia baru menyadarinya terlalu terlambat. Saat Miria menuntut tahu apa maksudnya, dia dengan tenang menyatakan bahwa hari penghakiman telah tiba. Si kentang botak menghela napas, mengungkapkan bahwa awalnya dia berencana menunda acara ini, tapi dua tikus yang mengendap-endap di laboratoriumnya memaksanya bertindak. Lebih spesifiknya, dia menyadari bahwa ancaman nyata bagi rencana besarnya adalah Jin. Setiap naluri dalam dirinya memperingatkan bahwa instruktur baru itu akan menjadi masalah terbesar yang bisa dibayangkan, persis seperti kakak Miria. Tanpa perlu konfirmasi, dia sudah tahu. Jin adalah orang yang menemukan lorong tersembunyi itu. Memutuskan sudah cukup membuang waktu berbicara, dia menyimpulkan. Paling baik menyingkirkan semua saksi di sini. Miria hampir tertawa mendengar gagasan bahwa dia yakin bisa mengalahkannya. Senyum setan yang mengganggu merebak di wajah Ruthman saat dia membanggakan kekuatan tak terbayangkan yang telah dikumpulkannya. Yang tidak disadarinya adalah seorang gadis diam-diam menyelinap di belakangnya. Dengan panci yang lebih besar dari kepalanya sendiri, Miria berkeringat gugup, terbelah antara rasa takut untuk gadis itu dan keraguan apakah rencana konyol ini benar-benar akan berhasil tanpa ragu-ragu. Hakama mengayunkan dengan segala kekuatan yang bisa dikerahkan lengannya yang mungil dan menghantam kepala besar si bajingan gemuk itu. Miria menatapnya dengan terkejut dan ingin tahu bagaimana dia bahkan menemukan tempat ini. Hakama buru-buru menjelaskan bahwa dia datang mencari Jin, di luar benar-benar kacau. Dan tidak mungkin menyelamatkan semua orang tanpa wali mereka dalam perjalanan. Dia bertemu dengan murid baru lainnya, Kudo, gadis itu. Menyebutkan bahwa profesor mereka memasuki ruang penyimpanan tidak lama sebelumnya. Gadis baru itu merasa sedikit bersalah karena memukul seorang guru. Tapi Hakama bersikeras si menjijikkan itu pantas menerima setiap bagiannya. Selain itu, karena dia tidak pernah melihat wajah mereka dari belakang. Mereka bisa dengan mudah menyalahkan putri pirang itu jika keadaan memburuk saat itu. Jin akhirnya mencapai puncak tangga. Dengan cemas dia bertanya apa yang terjadi. Hanya untuk melihat seekor babi lemas di lantai seperti pin bowling yang jatuh. Hakama segera menyadarkannya dan memberitahunya bahwa kota di luar telah jatuh ke dalam kekacauan total. Dia sama sekali tidak terkejut, karena dia sudah tahu hanya ada satu tujuan, yang mungkin dituju oleh para penyerbu Labs. Miria menjadi pucat saat dia menyadarinya. Dan ketiganya bergegas keluar tanpa membuang waktu sedetik pun. Api berkobar di seluruh kota dan hampir setengahnya terletak dalam reruntuhan. Warga yang ketakutan berlarian ke segala arah. Saat kekacauan pecah di antara semua makhluk penyerbu, satu monster yang terlihat seperti Vilgax raksasa menonjol sebagai yang terkuat. Jauh lebih kuat. Melihat rumah kesayangannya berubah jadi begini membuat Miria tak bisa berkata-kata. Sementara itu, Jin merasakan beban kegagalan menghancurkan dadanya lagi. Dia berpikir seharusnya dia menghancurkan perangkat itu saat ada kesempatan. Hakama menyadarkannya kembali ke kenyataan. Dia menunjuk ke monster tentakel raksasa yang sedang mengisi daya serangan dahsyat yang ditujukan langsung ke istana kerajaan. Bertekad menebus kesalahannya, Jin menggunakan suntikan yang ditinggalkan Kagura untuknya. Setelah menggunakannya, dia mendapatkan versi teredam dari teleportasi. Ilmuwan gila itu menjelaskan bahwa nano mesin hanya menyimpan energi cukup untuk mengaktifkannya sekali setiap 24 jam. Selain itu, jangkauannya konon terbatas pada jarak pendek dalam garis pandang pengguna. Namun, batasan itu berlaku untuk pengguna biasa, dan Jin bukanlah pengguna biasa. Seseorang dengan kalibernya bisa praktis berteleportasi sejauh matanya mampu melihat. Tanpa ragu sedetik pun, dia menghilang dan muncul kembali. Tepat di jalur sinar laser raksasa, sesaat sebelum itu bisa menghantam istana kerajaan.